Kencangkan sabuk kalian, karena kita akan masuk ke cerita manhwa paling gila. Di hutan gelap, sekelompok petarung panik mengatur formasi, sibuk mencari monster buas yang menaum keras untuk mereka habisi. Dua prajurit melacak makhluk buas itu, sampai salah satunya berteriak panik bahwa bahaya ada di belakang saudaranya. Kakak peri itu berbalik kaget saat sebuah kejutan muncul. Seorang ksatria manusia tiba-tiba melompat masuk dan menebas monsternya, membuat si peri melongo melihat orang luar menyelamatkan nyawanya. Sambil dimetar dan berdarah, dia menuntut alasan kenapa manusia ini menolongnya. Dia juga bingung bagaimana dia bisa membalas budi pria yang jadi penyelamatnya ini. Si peri langsung minta maaf atas sikap kasarnya, mengakui nyawanya berhutang budi, dan berterima kasih karena sukunya dilindungi. Dia bersumpah tidak akan melupakan hutang ini. Lalu sistem mencatat kenaikan reputasi dan memberinya akses bebas di wilayah. Sang peri menambahkan bahwa adik perempuannya yang pemalu juga sangat ingin bicara dengan pahlawan mereka. Dengan wajah memerah, gadis peri itu mengungkit lagi tawarannya agar mereka jadi rekan. Dan sistem mencatat afeksinya naik tajam. Tiba-tiba sistem pencapaian mengumumkan bahwa dia mendapat peri pertama sebagai rekan plus akses ke perlengkapan elit mereka. Saat si cewek dengan malu setuju jadi partner, waktu mendadak melompat ke kota Mega. Warga melempar kelopak bunga, merayakan sang ksatria dan peri cantik itu. Pawai super meriah ini terus bergerak menuju katedral Mega diiringi sorak-sorai. Pengantin peri tersenyum manis menatap mempelai prianya yang berzirah baja. Pasangan ini tertawa bersama, sangat bahagia sebagai pengantin baru. Bergandengan tangan, mereka menuruni tangga katedral disambut tepuk tangan meriah penonton. Dia memasangkan cincin ke jarinya, meresmikan pernikahan suci itu. Mereka berciuman sementara sistem mengumumkan pria itu sebagai manusia pertama yang menikahi peri. Suara seorang pria tiba-tiba menghentikan video itu, menandakan akhir dari presentasi. Lampu panggung langsung menyala terang benderang. Di sana, sang presenter menjelaskan bahwa Aris bukan game biasa karena karakternya digerakkan oleh kecerdasan buatan yang memiliki penilaian dan kehendak. Sambil tersenyum, dia mendeklarasikan Aris berfungsi sebagai dunia baru. Penonton yang shock mempertanyakan apakah itu benar-benar cuplikan game karena terlihat sangat nyata. Yang lain mengaku tidak pernah mengira itu animasi komputer dan membayangkan dampak gilanya jika ini sungguhan. Presenter menegaskan ini bukan sekadar game super realistis, melainkan dunia baru ciptaan Kurum Corporation. Dia menjelaskan adanya dewa tertinggi Aris yang mengawasi pemain dan memberikan kekuatan mutlak yang sangat dahsyat. Berdasarkan pencapaian mereka, layar menampilkan avatar dewa dan pertempuran epik, menunjukkan potensi mutlak di dalam Aris. Narasi menjanjikan bahwa wahyu dewa bisa mengubah para pemain menjadi pahlawan legendaris dengan kekuatan spesial. Ditambahkan juga bahwa pemain bisa membangun faksi dan berkuasa sebagai raja, mencapai apapun yang ada di dunia nyata. Presenter mengklaim bahwa hal yang mustahil di dunia nyata pun bisa terwujud di Aris. Seorang penonton ragu ini 100% benar, tapi kualitas gila ini membuatnya sangat ingin main. Kerumunan meledak hebat, meneriakkan nama sang presenter dan menanyakan cara membelinya. Sementara narasi menyebut Aris rilis tahun 2045. Fakta mengungkap game ciptaan si jenius Lee Hsien merombak budaya global dan cepat menembus 1 miliar pemain. Setahun kemudian, para pemula berkumpul di desa awal Aris. Takjub karena rasanya lebih nyata dari liburan sungguhan. Seorang pemain berotot menyadari game ini mereplika tip tubuh di dunia nyata dan kemampuan fisik mereka, dan cuma wajah yang bisa didit. Teman berkerudungnya menunjuk sesuatu yang menarik di alun-alun. Mereka melihat event lama di mana pemain wajib menghancurkan boneka kayu dalam 10 pukulan. Nah, perhatikan baik-baik. Tantangan sepal ini ternyata sudah menggagalkan 1,2 miliar pemain. Presenter memamerkan bonekanya, menjanjikan kapsul super elit dan tambahan 5 status sebagai hadiah utama bagi pemenang. Pemain kekar merasa 10 pukulan itu pasti cukup. Tapi temannya bilang nyaris, tidak ada yang mau mencobanya lagi. Mereka ingat atlet nasional dan si populer, Hanu saja gagal total, yang membuat banyak orang curiga event ini mustahil dimenangkan. Saat penonton berdebat soal tingkat kesulitannya, mereka heran kenapa kerumunan diam saja. Pria berkerudung menjelaskan bahwa hari ini,
sang harapan pamungkas. Umat manusia akan mencoba tantangan gila ini, tepat saat seseorang menyuruh kerumunan minggir. Penonton berkerudung menyadari kedatangan penantang sangat terkenal ini. Semua orang sontak berteriak histeris bahwa sang primata terkuat, Mosuk, sudah muncul untuk unjuk gigi. Mosuk menatap tajam boneka yang gagal dihancurkan Hanul itu dan mulai bersiap. Penonton melongo melihat otot monsternya yang bukan main. Rumor gila beredar bahwa dia pernah membantai seekor beruang dengan tangan kosong. Melihat si boneka kecil, penonton menebak dia bahkan tidak butuh 10 pukulan. Mosuk menyeringai puas dan bersumpah merebut kapsul senilai 50 juta won. Itu, dia langsung meluncurkan pukulan pertama yang super destruktif dengan tenaga ledakan gila. Kerumunan melihat boneka itu terpental jauh ke belakang dan menebak apakah mereka sedang melihat rekor pertama pecah di sebuah ruang monitor. Seorang pria bertanya ke rekannya soal upaya epik ini. Wanita itu menjawab mereka cuma bisa berharap dia menang. Karena mereka sudah tak sanggup lagi mengangkat ribuan telepon komplain. Sangat cemas jika dia gagal seperti Hano. Hujatan ke game ini bakal brutal. Mereka membayangkan tuduhan bahwa Aris sengaja merancang misi mustahil demi sensasi dan cuan. Belaka, prediksi berita yang sangat negatif si pria menyimpulkan, jika Mosuk gagal, mereka terpaksa harus meretas sistem Aris. Rekannya ragu CEO akan setuju, dan dia bercanda mengancam akan keluar saja kalau sampai ditolak. Namun saat usahanya meleset total, Mosuk panik menyadari ada yang aneh. Jendela sistem menyatakan misinya gagal, dan Mosuk langsung ambruk tak percaya. Para staf meratap karena kiamat sudah di depan mata dan bersiap kabur sebelum komplain membanjir. Sambil bercanda soal makan malam, si pria menawar jika dia mentraktir, rekannya batal resiga. Gadis itu setuju memikirkannya setelah lihat menu makanannya. Tiba-tiba pekerja lain melapor ke ketua tim bahwa ada satu penantang baru yang maju. Saking lelahnya, ketua tim itu merespons berita ini dengan malas. Mereka melirik ke layar dan melihat sebuah avatar yang sangat cupu berbaju pemula mendekati si boneka. Dilihat lebih dekat, rupanya dia memegang senjata realistis tapi aneh. Staf bergumam bahwa gaya realistis saja tidak pernah cukup untuk menang. Si teknisi yang heboh itu minta maaf atas analisanya. Selagi mereka menonton orang baru itu bersiap, pemain berkerudung menggerutu mau cari makan saja. Tampak tidak peduli lagi pada tantangan ini. Kembali ke ruang kontrol, staf mendengar keributan gila dari arena dan menoleh kaget. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku, kenapa tiba-tiba seramai itu? Mata sang ketua tim melotot ke layar, melihat pantulan boneka kayu sebagai target. Kilatan merah seketika memperlihatkan boneka itu terbelah hancur, berkeping-keping dengan brutal. Sistem langsung menyiarkan pesan dunia, memberi selamat kepada sang pemain yang resmi menjadi orang pertama penghancur boneka kayu. Notifikasi memberikan tambahan 5 ke semua status dan 200 ketenaran untuk penantang. Misterius itu, staf melongosok, bertanya-tanya siapa identitas aslinya. Mereka bingung bagaimana seseorang masih punya fisik segila itu, padahal Mosuk dianggap kandidat terakhir. Pria itu menebak sang pemenang ini mungkin cuma orang biasa yang sedang asik jongkok membawa senjatanya. Mendadak dia menyadari kejanggalan aneh pada pedang itu dan langsung menyuruh cek peringkat. Teknisi buru-buru memindai datanya. Dia terkesiap kaget saat hasilnya keluar, lalu melaporkan data yang sangat ganjil. Dan bosnya membalas situasi ini memang sudah cukup gila. Fakta mengungkap cahaya pedang itu aslinya adalah senjata raid epic yang jauh melampaui level pemula biasa. Ketua tim pun langsung terdiam bisu, otaknya tak sanggup mencerna bagaimana pemula bisa mendapat item epic. Wajah sang pemenang yang setengah tertutup itu tetap terlihat santai. Para pengamat penasaran siapa pria ini dan apa identitas aslinya. Cerita lalu beralih ke dentingan keras logam yang bergema di sebuah bengkel. Tempa, api mengaum di tungku super panas yang memeras keringat dari tubuh pekerja. Setiap pukulan palunya mengirimkan percikan api beterbangan diiringi dentang keras logam. Seorang pemuda memanggil ayahnya. Menatapnya banting tulang di tungku menyala. Dia memanggil lagi saat ayahnya terus sibuk menempa bajan sang anak. Ragu sejenak, lalu meraihnya dengan cemas. Sambil menangis, dia bilang pada ayahnya bahwa dia sudah pulang. Memeluknya dari belakang, dia bersumpah akan selalu melindunginya. Ayahnya merespons pelan,
menyadari kehadiran putranya. Jadi apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Bersama ingatan yang menyatu dalam kobaran, sang anak sadar tekadnya menyala. Dan si ayah merasa jiwanya ikut terbakar. Ikuti ceritaku. Kita mulai dengan anak yang berteriak ketakutan. Memohon ayahnya lari dari kobaran api, sang ayah mendengarnya. Lalu, anak itu terbangun dari mimpi buruk, air mata membasahi wajahnya. Duduk di ranjang, dia sadar mimpi yang sama terulang lagi. Layar beralih ke lobi rumah sakit di Seoul. Seorang pria bersantai sambil mengobrol, mengejek orang-orang yang berharap bisa menghancurkan boneka kayu itu. Menurutnya, kekuatan fisik saja tidak cukup. Protagonis kita, dengan wajah penuh luka dan tertutup rapat, memanggil namanya. Temannya mengeluh, karena dipanggil pada siang hari. Padahal, sudah dilarang. Dia bertanya harus berbuat apa karena malam hari tidak bisa bertemu. Dan dilarang menjenguk ayahnya. Duduk bersama, sang protagonis dengan lelah bertanya. Apa maunya? Kesal karena pakaian tebalnya terus dijek. Protagonis kita mendadak terdiam seram. Dia bertanya dingin, apa temannya ingin mati? Temannya panik dan langsung meminta maaf. Lalu, temannya kembali ceria dan langsung ke inti pembicaraan. Dia bertanya apa protagonis tahu soal game Aris. Protagonis hanya tahu sedikit, dan itu membuat temannya terkejut. Dia mulai menjelaskan bahwa Aris adalah game super kecerdasan buatan paling populer. Ada event pemula yang belum pernah diselesaikan, siapapun, bahkan selebriti. Hadiahnya gila, kapsul VVIP senilai 50 juta won. Dia dengan semangat mengajak mencoba meski peluangnya sangat kecil. Protagonis kita jelas ragu, tapi temannya bilang, ini sulit namun bukan mustahil. Sambil tersenyum lebar, dia memberi petunjuk bahwa tantangan boneka kayu itu sangat cocok untuk mereka. Dengan bantuan protagonis, mereka pasti punya peluang. Menariknya, dia membelikan protagonis kapsul standar Aris seharga 10 juta won. Agar mereka bisa bermain, protagonis kaget perangkat semahal itu bisa sangat populer. Temannya bilang ini investasi yang sangat menguntungkan. Dia menjelaskan bahwa bermain Aris bisa menghasilkan uang sungguhan dalam jumlah besar, makanya semua orang memainkannya. Temannya memaksa untuk segera masuk ke dalam game, karena dia sudah mencobanya. Kembali ke rumah, protagonis bertanya dari mana temannya mendapat barang semahal itu. Sang teman mengabaikan pertanyaannya, dan fokus pada seberapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Protagonis meragukan, apakah benar ada jaminan keuntungan, dan menantang rencana gila temannya itu. Sang teman bersikeras ini adalah investasi. Dan sangat yakin mereka pasti punya peluang besar jika protagonis ikut bermain. Perhatikan baik-baik, disinilah segalanya berubah. Protagonis kita frustrasi dan bertanya apa peluang mereka. Temannya menyuruhnya mendengarkan dengan saksama cara kerja Aris. Ternyata, Aris memiliki kelas pandai besi. Dia memuji betapa hebatnya kelas itu. Sambil menunjuk dramatis, dia mengingatkan bahwa protagonis adalah putra satu-satunya dari master pengrajin terkenal di dunia. Fakta ini membuat sang protagonis menjadi pewaris tunggal. Jadi boneka kayu itu pasti hal sepele. Protagonis akhirnya sadar rencana ini bergantung pada bakat pandai besinya. Dia melepaskan topinya, bersiap menunjukkan wajah aslinya. Dia mengaku sejak kecelakaan itu, dia tidak pernah memperlihatkan kondisinya pada temannya. Dengan luka bakar mengerikan, dia bilang bahwa inilah dirinya yang sekarang. Dan merasa tidak pantas mencoba apapun. Kisah kembali ke hari kecelakaan itu, saat dia berlari menuju bengkel pandai besi. Tiba di sana, bengkelnya sudah habis ditelan kobaran api sang ayah tertindih puing-puing di tengah neraka api. Sang anak berteriak histeris. Dia nekat menerobos kobaran api demi ayahnya. Penuh darah dan putus asa, dia mencoba membangunkan dan menarik ayahnya keluar. Dia memanggul tubuh ayahnya melewati bengkel yang hancur terbakar. Menangis memanggil ayahnya. Dia ingat insiden ini, merenggut segalanya. Dia bercerita bahwa meski nyawanya selamat, sang ayah tidak pernah sadar lagi. Keluarganya jatuh miskin dan berjuang keras membayar biaya rumah sakit. Ayah yang koma, demi uang, dia bekerja kasar di lokasi konstruksi seorang mandor tahu dia pandai menggunakan palu dan menyuruhnya bekerja di bagian belakang proyek. Hari-harinya dihabiskan mengayunkan palu bangunan, bukan palu pandai besi. Pada akhirnya, dia menjatuhkan palu itu, hancur secara fisik dan mental.
Dia merasa alat yang dulu adalah mimpinya. Kini menjadi beban tak tertahankan. Dalam keputusasaan, dia menyembunyikan air mata di balik Hell Project. Dia akhirnya hancur, menangisi wajahnya yang cacat dan hidupnya yang berantakan. Melihat palu yang terbuang, dia mengumpat dan menyimpulkan bahwa menjadi pandai besi sudah tidak mungkin. Dia lakukan lagi, dia menjelaskan sejak kecelakaan itu. Lengan kanannya terlalu lemah untuk kerja kasar, apalagi memukul logam. Dia menghargai niat baik temannya, tapi bersikeras akan mengatasi masalahnya sendiri. Temannya mendesaknya untuk mengembalikan barang mahal itu, dan menyebutnya bodoh karena membuang 10 juta won demi kerja paruh waktu. Saat sang protagonis keluar, kalian pasti setuju denganku. Sang teman mengomel bahwa dialah yang bodoh. Berjuang mati-matian membayar tagihan rumah sakit ayah. Sampai kapan dia bisa bertahan hidup begini? Dia terus mendesak, menanyakan nasib tubuhnya yang hancur, dan meyakinkan 10 juta won bisa membiayai pengobatannya. Sang teman mengingatkan biaya perawatannya yang mencapai 3 miliar won, tapi menyerah pada kesembuhan bukanlah pilihan. Dia kecewa melihat sahabatnya yang penuh tekad kini berubah. Dengan penuh emosi, sang teman mengingatkannya kembali pada impian seumur hidupnya, menjadi pandai besi yang sangat mungkin diwujudkan di game Aris. Dia berjanji akan menanggung utang 10 juta won itu sendiri, dan memohon agar protagonis mendengarkan sahabatnya ini. Setidaknya untuk sekali saja, hampir menangis, dia memohon pada Yanu agar mencoba Aris satu kali saja. Dia janji tidak akan memaksa lagi. Setelah itu, Yanu terdiam, berperang batin menghadapi pilihan sulit ini. Bayangan pria yang diselimuti kobaran api mengingatkannya betapa intensnya hasrat menjadi pandai besi. Tangan Hayansa ragu di pintu saat mempertimbangkannya. Menatap lukanya yang mengerikan. Dia merenungkan apa yang harus dilakukannya. Waktu berlalu dan layar beralih ke lokasi konstruksi. Tempatnya bekerja kasar setiap hari. Saat mengangkat material berat, dia menggerutu karena ucapan Jihin terus mengiang di kepalanya. Tapi dia mencoba fokus pada pekerjaannya saat ini. Dia mengingatkan diri harus cepat mencari uang untuk ayahnya. Namun, pemandangan dan suara pekerja yang memukul logam menarik perhatiannya. Dintingan nyaring besi itu bergema, mengguncang hatinya. Hyanu bercerita bahwa suara keras itu terus bergema di dalam jiwanya, mengakui bahwa suara itulah yang menariknya. Dia tiba di tempat untuk memainkan Aris. Dintingan logam pada akhirnya membawanya ke sini. Dia teringat ucapan Jihun bahwa Aris bisa membuatnya hidup sebagai pandai besi lagi. Mengingat panas dan suara logam yang sangat dia rindukan, dia membulatkan tekad kembali ke bengkel. Memakai perangkat VR, dia bertekad mendengar suara itu lagi demi ayahnya. Pesan sistem menyambutnya di dunia Aris. Pembuatan karakter dimulai dan sistem memintanya memilih nama. Dia memilih nama Hyansu, dan karakter pun dibuat seketikan. Game epic ini mulai menyesuaikan karakternya, dikelilingi cahaya data. Hyanu kaget merasakan sensasi aneh ini. Sistem mengumumkan sedang menganalisis tipe tubuhnya, dan dia merespons dengan sedikit gugup. Api biru berputar mengelilinginya, dan dia menatap shot pada wujudnya yang berubah. Luka bakar di tangan kanannya benar-benar hilang. Analisis selesai. Tubuhnya kini bersinar penuh kekuatan. Ditanya, apakah dia ingin mempertahankan wujud ini? Dia terdiam lalu setuju. Sistem mengakhiri pembuatan karakter dan mencari server saat dia menunggu di ruang hampa. Mengepalkan tangannya kuat, dia bergumam soal Kim Jae-han. Memikirkan utang yang kini harus dia bayar. Bukan cuma lukanya yang hilang, tapi kekuatan penuh lengan kanannya kembali lagi. Dia menerima kenyataan bahwa kini dia berutang 10 juta won pada Jihin. Sambil tersenyum, Hyansu bertekad bekerja keras di Aris untuk melunasi utangnya. Sistem memanggilnya ke zona pemula Bon Trito, tepatnya di bengkel rem di dalam bengkel itu. Seorang pandai besi tua sedang bekerja keras. Pria itu memakai sarung tangannya dan bergumam tidak akan pernah menyerah. Dia mengutuk para instruktur yang meremehkannya. Percayalah padaku, kalian tidak sabar melihat ini. Dia bersumpah membungkam mereka dengan pedang yang lebih hebat. Dengan mata tajam, percikan api beterbangan saat logam dipukul dengan kekuatan penuh. Coba kalian bayangkan adegan ini, si kakek teriak putus asa sambil terus memalu bajanya. Tiba-tiba ada suara santai yang mengkritik tekniknya salah besar. Tentu saja kakek itu kaget.
Sambil terengah-engah dan shock berat, dia langsung berbalik dan melihat Hyunsu berdiri di belakangnya. Menyadari ada penyusup masuk, si kakek ngamuk dan bertanya apa maksudnya tadi. Hyunsu mengulang bahwa metode yang dia pakai itu ngawur. Merasa terhina, pandai besi ini membentak bocah itu. Dengan santai Hyunsu menjelaskan kalau cara kakek itu menampa tidak akan pernah bisa menghasilkan senjata yang kuat. Lalu, kakek itu ngegas kenapa orang luar berani mengkritik. Hyunsu mengaku dia memang lancang, tapi dia terpaksa angkat bicara karena tahu si kakek benar-benar ingin membuat pedang yang layak. Pandai besi, itu sadar bocah ini seperti ahli tempa betulan. Merasa tidak ada ruginya, dia memutuskan untuk menguji Hyunsu. Dia menantang pemuda itu untuk membuktikan omong besarnya dengan menempa sesuatu sendiri. Dia menyerahkan palu dan bilang akan mengawasi kemampuan Hyunsu. Dalam hati, Hyunsu sebenarnya cuma mau berteman dan meminjam tempat-tempat itu saja. Tapi sepertinya, ujian langsung begini justru lebih menguntungkan. Dia setuju untuk mencoba, tapi dengan satu syarat mantap. Kalau dia berhasil membuktikan kemampuannya, dia boleh membawa pulang pedang buatannya sendiri. Sebagai gantinya, dia berjanji akan menunjukkan proses penempaan tingkat dewa yang layak ditonton. Kakek itu takjub dengan kepercayaan diri Hyunsu. Sambil tertawa, dia setuju dan ingin melihat apakah nyali bocah ini terbukti. Sambil mengepalkan tangan, dia memberi peringatan keras. Kalau Hyunsu gagal memberikan hasil nyata, dia akan dihajar karena kesombongannya. Dengan sangat santai, Hyunsu menerima risiko itu dan mulai memanaskan sebatang baja di tungku. Dia meletakkan logam panas itu di landasan. Sambil mengingat sudah 3 tahun sejak dia terakhir menempa. Dia mulai panik, jangan-jangan dia terlalu percaya diri. Mengabaikan keraguannya, dia mengangkat palunya untuk memukul. Begitu palu beradu, insting lamanya langsung kembali dan dia yakin masih punya bakat itu. Ingatan tentang ayahnya yang terbaring di rumah sakit terlintas di pikirannya. Teriakan kesakitan Jihin dari kejadian sebelumnya juga terngiang jelas. Dalam diam, Hyunsu memohon agar ayahnya bertahan sedikit lagi sambil terus menempa. Dia merasakan insting terpendamnya bangkit setiap kali mendengar suara dentingan baja dan ledakan panas. Tersenyum tipis, dia mengaku rasanya luar biasa bisa menempa lagi. Dari atas, kita melihatnya memalu dengan brutal sementara energi berputar di sekitarnya. Dia sadar tubuhnya, mengingat setiap gerakan dan sangat yakin dia masih jago. Sambil menonton dengan skeptis, si kakek awalnya mengira Hyunsu cuma orang luar yang gayanya doang selangit. Tapi setelah diperhatikan, kakek itu mengakui dalam hati kalau teknik dasar Hyunsu ternyata lumayan solid. Meski begitu, dia yakin batas kemampuan pemuda itu cuma sampai di situ saja. Dia heran kenapa Hyunsu kelihatan begitu puas. Saat bekerja, pandai besi itu bergumam kalau sekadar bersenang-senang itu tidak ada artinya di dunia yang cuma peduli hasil dan skill murni. Dia awalnya membiarkan Hyunsu mencoba supaya bisa belajar sesuatu, tapi sangat ragu ada orang di zona pemula yang punya bakat tanpa asli. Di tengah lamunannya, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat Hyunsu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini kawan. Pandai besi itu kaget setengah mati melihat wajahnya. Ternyata Hyunsu sedang melipat dan menempa ulang logamnya dengan teknik tingkat dewa. Dia menganalisis kalau metode gila ini pasti membuang semua kotoran sekaligus memperkuat bajanya. Kagum berat. Si kakek heran kenapa dia tidak pernah memikirkan cara sederhana yang ternyata sangat efektif. Ini dan penasaran apakah cara itu sungguhan berhasil. Tidak percaya dengan matanya sendiri, dia harus memastikannya. Dia langsung menyiapkan skill penilaiannya. Curiga jangan-jangan gaya pamer Hyunsu ini cuma tipuan belaka. Jendela sistem menunjukkan bajanya sudah naik dari tingkat D ke tingkat C. Shock berat, kakek itu maju mendekat, merasa hal ini benar-benar mustahil. Dia mengakui kalau dia memang bisa menempa baja tingkat C, tapi belum pernah melihat kualitas naik secepat ini. Akhirnya percaya Hyunsu tidak bohong, dia tetap yakin tingkat C pasti batas maksimalnya. Dia merasa mustahil bagi pemuda itu untuk meningkatkan bahannya lebih dari level ini dan membiarkan bocah itu lanjut memalu. Si kakek bergumam pahit bahwa tanpa kemampuan formal, trik murahan tidak akan mengubah hukum dunia ini dan percaya nasib Hyunsu pada akhirnya sama mentoknya dengan dirinya.
Pagi hari tiba dengan damai di luar tanpa tempa. Sinar matahari masuk saat kakek itu terbangun, sadar dia ketiduran semalaman. Sambil meregangkan badan di kursi, dia mengeluh kelelahan gara-gara begadang menonton orang luar itu. Tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, dia langsung terperanjat kebingungan. Dia melihat pemandangan gila di mana Hyunsu ternyata masih terus menempa di landasan. Kakek itu melongo menatap pemandangan di depannya. Di atas landasan itu, ada bongkahan baja super panas yang sangat halus. Hyunsu terus memalu dengan ritme dan fokus tingkat tinggi. Mata si kakek melotot saat menyadari kilauan logam itu benar-benar luar biasa, bajanya memancarkan cahaya murni yang sangat terang. Hyunsu lalu merendam baja panas itu ke dalam. Tunggu untuk diproses lagi. Kakek itu syok melihat stamina dan tekad Hyunsu yang seolah tidak ada habisnya. Dia sadar Hyunsu telah mengulang metode penempaan yang sama persis sepanjang malam. Ledakan cahaya muncul saat Hyunsu mengangkat bajanya, bikin si kakek jantungan. Layar penilaian menunjukkan bajanya sekarang menembus tingkat B, membuat pandai besi itu merinding. Kakek itu bergumam, tidak. Kalian pasti kaget juga kan? Si kakek benar-benar bengong melihat Hyunsu berhasil mencapai tingkat B tanpa keahlian formal, dan dia curiga kalau pemuda gila ini mengincar hasil yang jauh lebih gila lagi. Hyunsu menatap tajam mata pedangnya, menakar seberapa jauh batas maksimalnya. Dia lanjut mengasah permukaan pedang dengan hati-hati. Kelelahan, dia mengusap keringat dan berpikir, jangan-jangan dia terlalu memaksakan diri setelah lama vakum. Saat dia meletakkan pedang yang hampir jadi itu di meja, si kakek mendekat, membuatnya kaget. Pandai besi itu meminta Hyunsu memandu langkah terakhir, agar dia bisa ikut membantu. Tersenyum lebar, Hyunsu langsung berterima kasih atas bantuan itu. Bersama-sama, mereka kembali menempa dengan percikan api menyala saat bekerja super kompak. Dua ahli tempa itu berkolaborasi di landasan dengan Hyunsu sebagai pemimpinnya. Mereka mengecek permukaan pedangnya dengan sangat teliti. Hyunsu memeriksa setiap detail logam demi memastikan kualitas sempurna yang dia mau. Di sebelahnya, kakek itu catatan, Kabelet ingin mempelajari teknik Hyunsu. Tiba-tiba, hasil penilaiannya bikin kakek itu berteriak tidak percaya. Dia sadar bajanya sudah menembus tingkat A, yang berarti pedang langka sekarang bisa tercipta, dan itu benar-benar gila. Dia mengakui kemampuan penilaiannya memang pas-pasan, tapi dia berani jamin belum pernah melihat item tingkat sihir di zona pemula ini, apalagi sesuatu yang sangat langka. Dia menyimpulkan, Hyunsu sungguhan bisa membuat pedang paling unik sedunia. Saat ditanya apakah dia senang, Hyunsu menjawab ini belum waktunya berselebrasi. Kakek itu bingung dan bertanya maksudnya. Hyunsu menjelaskan, gagangnya belum selesai dan mata pedangnya harus jauh lebih tajam lagi. Dia menambahkan, kalau pedang ini harus bisa menahan kekuatan luar biasa tanpa hancur, dan saat ini masih belum mencapai ketajaman puncaknya. Tertawa lepas, kakek itu bilang belum pernah bertemu orang luar sekeren Hyunsu dan bernostalgia soal kecintaannya pada palu tempa. Dia lalu memastikan apakah Hyunsu masih berniat membuat pedang yang akan dibawa pulang. Kakek itu memamerkan biji hijau bersinar, memberi sinyal tantangan tempa baru. Dia menyuruh Hyunsu menempa lagi pakai bahan langka ini, membuat si pemuda sangat kaget. Hyunsu bereaksi syok berat saat memegang kristal hijau raksasa itu. Sambil melotot, dia mulai menyadari jenis biji apakah itu. Dengan nada serius, kakek itu menyebutnya sebagai mitrim, harta pusaka turun-temurun keluarganya. Hyunsu bertanya kenapa bahan seberharga itu malah diserahkan padanya. Si kakek bilang dia sudah banyak belajar dari Hyunsu, ingin melihat lebih jauh, dan sadar bahan ini jauh melampaui kemampuannya sendiri. Lalu, sangat penasaran pedang monster macam apa yang akan Hyunsu ciptakan. Sambil menggenggam mithril itu, Hyunsu tersentuh, merasa ingin melindungi kakek itu sebagai balasan. Tanpa kata, dia merenungkan beratnya kepercayaan luar biasa ini. Gila kan? Kita semua tahu biji mithril itu mitos di dunia nyata. Hyunsu jelas kegirangan, tapi juga deg-degan banget bisa memegang bahan legendaris ini. Mithril yang selama ini cuma dipelajarinya. Memutuskan untuk menempa ulang memakai mithril. Kakek kurcaci itu meminta izin untuk menonton dan belajar. Lalu Hyunsu setuju, karena logamnya memang sangat berharga. Kurcaci itu kegirangan dan meminta
Ayo temani aku melihat momen kocak ini. Kurcaci itu memanggil Hyunwoo guru dan berjanji bicara lebih sopan. Hyunwoo menolak keras, karena kurcaci itu lebih tua, tapi dia malah terus memohon. Pusing dengan paksaan kurcaci itu, Hyunwoo mengancam akan menolak mitrilnya sekalian. Si kurcaci panik bukan main dan berteriak mengejar pemuda yang pergi itu. Nah, 1 bulan kemudian berlalu. Hyunwoo masih saja di zona pemula, mengayunkan pedangnya tanpa henti. Dia memamerkan pedang mitril buatannya, Guangyang. Sebuah mahakarya tingkat epik dengan kekuatan tempur yang benar-benar luar biasa, layar status. Yang menunjukkan Hyunwoo masih level 1 dan belum punya kelas. Tapi dex-nya luar biasa tinggi dengan stat dasar solid. Pengamat menyimpulkan, setelah masuk ke Aris, dia langsung berlari ke Pandai Besi, membuat pedang mitrim, dan menyelesaikan misi boneka kayu. Di pusat manajemen Blue Incorporated, staf menonton rekaman di layar raksasa. Satu karyawan kagum melihat pencapaian gilanya, sementara temannya menyuruhnya berhenti melongo dan kembali bekerja. Si wanita memperingatkan rekan kerjanya kalau dia bisa turun pangkat jika terus malas-malasan. Pria itu mengaku sangat frustrasi karena gagal menggali informasi lebih detail tentang Hyunwoo. Wanita itu membacakan data pribadi Hyunwoo dan mencatat dia bermain dari rumah temannya. Dia menegaskan mereka sudah tahu lokasi aslinya dan sedang mengecek datanya karena pemuda itu baru saja mendaftar kapsul VVIP. Aplikasi itu baru masuk dan Hyunwoo ngotot minta privasinya dijaga rapat. Rekannya kaget bukan main karena Hyunwoo benar-benar ingin tetap anonim. Dia membenarkan Hyunwoo keras kepala soal identitasnya dan heran kenapa. Padahal, kalau ketahuan, dia pasti dipuja layaknya selebritas. Tapi mereka yakin, Hyunwoo pasti punya alasan khusus. Ketua tim bertanya posisi Hyunwoo di dalam game. Asistennya menjawab ragu-ragu. Dia melaporkan, Hyunwoo baru saja masuk ke arena latihan berburu dan di dalam sana. Instruktur memperingatkan Hyunwoo bahwa monster sungguhan ada di depan sana. Melihat level Hyunwoo, sang instruktur bilang pemain level 1 mustahil lulus ujian ini, dan menyuruhnya putar balik, memperkenalkan diri sebagai Reson. Instruktur arena berburu itu dengan ketus menyuruh Hyunwoo berburu kelinci saja daripada buang-buang waktunya. Hyunwoo bingung kenapa Reson tidak bisa melihat stat luar biasanya, lalu ngotot dia sama sekali tidak buang-buang waktu. Kesal tapi mengalah, Reson menyuruh Hyunwoo memilih pedang apa saja dari rak dan maju. Hyunwoo mengambil sebilah pedang lalu bersiap mengajukan permintaan. Perhatikan baik-baik momen ini. Dia bertanya, apa boleh memakai pedang mitril buatannya sendiri. Narasi menjelaskan, Hyunwoo sengaja bertahan di zona pemula sebulan penuh bukannya 30 menit dan menaikkan stat dasarnya secara gila-gilaan. Dia satu-satunya pemilik pedang raid epic zona pemula, tapi tetap level 1 tanpa kelas. Blue Incorporated mencatat bahwa, bahkan dibanding pengrajin veteran dan pro, kasus Hyunwoo sangat tidak normal. Seorang petinggi menimbang apa mereka harus menyerahkan anomali ini pada Super Eye Game, Aris, tanpa campur tangan. Itu berkomentar, kalau Hyunwoo masih tertahan di arena latihan pemula. Ai menyimpulkan, Hyunwoo mungkin tidak tahu nasib apa yang menantinya. Sambil menonton, Ai memutuskan melihat sejauh mana pemuda ini bisa melangkah. Reson mengerutu dalam hati, karena bocah sombong ini ngotot memakai pedangnya sendiri. Melihat senjata itu buatan tangan, Reson bertanya apa Hyunwoo ingin jadi pandai besi. Reson mencibir. Diam-diam, siap mengejek, dia meremehkan pandai besi sebagai profesi yang menyedihkan. Hyunwoo bereaksi tanpa suara, matanya menyipit tajam mendengar hinaan itu. Reson mendeskripsikan area latihan di sekitarnya sebagai zona super bahaya yang dikepung monster. Dia mengklaim latihan ilmu pedang jauh lebih penting daripada mengandalkan peralatan murahan milik Hyunwoo. Dia heran kenapa orang yang memilih kelas pandai besi malah datang ke tempat ini. Dan afinitasnya pada Hyunwoo anjlok. Hyunwoo merenung, penghinaan terhadap mimpi pandai besi ini adalah sesuatu yang sering dia temui di dunia nyata. Dia membandingkannya dengan Aris, di mana usaha pandai besinya akhirnya bisa diakui secara adil. Reson yang merasakan keseriusannya bertanya, siapa yang memberi keyakinan itu? Hyunwoo malah bertanya siapa pendekar pedang lulusan terbaik dari pusat pelatihan ini. Dia lalu minta diberikan ujian yang jauh lebih sulit dari semua pendekar pedang itu.
Reson tersinggung. Dia pikir meski cuma instruktur lokal, dia punya mata tajam karena telah melatih banyak orang. Hyunwoo dengan tenang percaya pada kemampuannya sendiri, menilai bakat sebagai seorang guru. Reson murka melihat pemula berani bicara sesombong itu. Terprovokasi, Reson memutuskan setuju dan menawarkan ujian ekstrem untuk Hyunwoo. Dia menyuruh Hyunwoo mengikutinya untuk memulai ujian khusus tersebut. Reson menjelaskan tugas aslinya mengajar dasar. Tapi kadang dia memberi ujian khusus untuk bakat luar biasa. Dia membawa Hyunwoo ke arena dan menyiapkan apa yang dia sebut ujian terberatnya. Ujian ini memunculkan Goblin Gesit level 6. Dan Reson bertanya apa Hyunwoo yakin mau lanjut. Reson menegaskan, karena Hyunwoo ngotot meminta tantangan sembrono, kegagalan berarti dia dilarang main seminggu dan harus berburu kelinci. Kalian pasti merinding melihat ini. Hyunwoo malah bertanya, apa tahap ketiga adalah yang terakhir? Reson sangat shock. Hyunwoo berpikir sejauh itu. Hyunwoo bilang ingin menyapu bersih semua tahap sampai level tertinggi sekaligus. Reson murka, mengira Hyunwoo meremehkan pentingnya latihan. Dengan sangat marah, dia menarik rantai untuk membuka lebih banyak gerbang. Nur teriak menyuruh Hyunwoo maju dan mencoba. Gerbang terakhir mengungkap monster tahap keempat yang jauh lebih mematikan. Goblin gila level 15. Lawan terkuat di sini, melesat keluar. Reson membatin. Bahkan di seluruh dunia, sangat sedikit pemain yang lulus tahap 3, dan tidak ada yang mengalahkan tahap keempat. Dia menekankan belum ada satupun yang lolos. Goblin-goblin Gesit itu meluncurkan serangan kilat ke arah Hyunwoo. Mereka melesat dengan kecepatan gila, menguji refleksnya. Hyunwoo bersiap, mengangkat pedang untuk menangkis. Dia beradu senjata langsung dengan salah satu Goblin, bertukar serangan brutal. Bilahnya menunjukkan tanda tekanan saat pertarungan memanas. Sebagai pandai besi, Hyunwoo tahu pasti beban yang ditanggung senjatanya. Dia segera mengaktifkan kekuatan. Pedangnya menggenggam erat saat cahaya hijau berkumpul. Memakai skill bercahaya, serangan, dan pertahanannya melonjak drastis. Bersiap melepaskan tebasan mob, Hyunwoo takjub dengan kualitas bawaan senjatanya saat benda itu melepaskan tebasan kilat. Dia menebas Goblin Gesit dalam satu pukulan. Yakin senjatanya tak tertandingi. Goblin memekik saat serangan baliknya melintas di depan mata Hyunwoo. Goblin lain mendaratkan serangan kritikal brutal kerusuk Hyunwoo. Hyunwoo terpental mundur dan terluka parah. Reson membatin, tentu saja serangan kritikal instan Goblin Gesit menjadikannya musuh alami. Para pemula. Dia mulai berpikir, sebagus apapun peralatannya, kurang skill tetap berakibat fatal, tapi Reson langsung sadar ada yang aneh. Hyunwoo mengerang kesakitan, tapi tetap berdiri tegak. Sebuah layar status menunjukkan HP-nya masih 82%. Reson shock level 1 menahan kritikal. Hyunwoo sadar tempaan sebulan meningkatkan kekuatan dan stamina cukup untuk bertahan. Reson memperingatkan bahaya, sebenarnya baru saja dimulai. Goblin gila menjerit, sepenuhnya masuk ke medan tempur. Reson mengenalinya sebagai Goblin gila, sang musuh pamungkas. Makhluk beringas itu menggunakan skill mematikan bernama duri gila, meluncurkan rentetan serangan. Hyunwoo membalas dengan tebasan brutalnya sendiri, menolak mundur. Dia terkena efek status seperti pusing dan penurunan penglihatan, tapi terus mengayunkan pedang. Meski kena debus, matanya menajam penuh tekad. Reson mengakui bocah ini memang hebat, tapi yakin dia sudah mencapai batasnya. Saat goblin-goblin mengerumuni, Reson mengira pertarungan berakhir dan riwayat Hyunwoo tamat. Tapi Hyunwoo menyuruh dirinya fokus, mempercayai pedang buatannya, dan bertarung mati-matian. Dengan tekad tenang, dia memutuskan mengerahkan segala kemampuannya. Dia melepaskan serangan kilat mematikan ke arah goblin gila. Pasif pedangnya, pedang Gesit, aktif, meningkatkan kecepatan serangannya secara gila-gilaan sesaat. Serangan kilat Hyunwoo membelah musuh dalam satu tebasan mematikan. Dia yakin senjata dan statusnya mampu mengatasi celah level raksasa ini. Pengawas A di dunia nyata menatap tajam pertaruhan Hyunwoo. Staf perusahaan shock berat, Reson ternganga tak percaya. Hyunwoo mendarat dengan gaya dramatis. Gila kan? Kita semua pasti penasaran kelanjutannya. Sini kumpul. Kita tonton aksi gila Hyunwoo tebas semua goblin. Notifikasi sistem pastikan goblin gila dan pasukan cepatnya tumbang.
Reson tertawa tak percaya, takjub melihatnya. Dia memuji tebasan Hyanu yang kaku tapi super efektif karena memaksimalkan kekuatan pedang. Mengira dia pernah latihan, Hyanu membalas pandai besi harus bisa pakai senjatanya. Reson akhirnya paham dan sangat terkesan dengan dedikasi Hyanu. Tapi si Hyanu cuma merendar, masih agak canggung jadi pusat perhatian. Melihat otot dan luka di lengan Hyanu sebagai bukti latihan keras, Reson jadi paham. Dia akui Hyanu pandai besi sejati, minta maaf, dan afinitasnya penuh. Menghargai bakatnya, Reson minta Hyanu dengarkan satu tawaran langka. Dia menyarankan Hyanu ambil kelas legendaris Madlord, dan pilihan misi epik itu langsung muncul. Di markas Blue Incorporated, para staf kaget bukan main ada pemain yang ditawari kelas Madlord. Misi legendaris ini bahkan melampaui kelas epik Satria pada umumnya. Ini bikin Hyanu langsung masuk daftar pantauan khusus. Satu staf bilang ini kabar baik sekaligus mengkhawatirkan. Sistem memperingatkan, sekali misi diterima, tidak bisa mundur. Reson menjelaskan bahwa Madlord memimpin ratusan ksatria gila dan merupakan sosok paling agung. Dia menggambarkannya sebagai pahlawan pelindung dunia yang sangat luar biasa hebat. Lewat jalur ini, Hyanu bisa jadi raja semua ksatria. Tapi sungguh di luar dugaan, Hyanu menolaknya dengan sopan dan mulai menyatakan keyakinan hatinya. Dia tegas ingin tetap jadi pandai besi saja, bukan ksatria. Sistem AI mengaku pilihan itu sangat cocok dan staf tersenyum kagum melihat keputusannya. Reson langsung bereaksi dan sangat tersentuh. Dia memuji Hyanu benar-benar luar biasa. Hyanu sendiri teringat masa lalu saat mengira takkan bisa pegang palu lagi. Coba tebak, di game inilah hidup barunya sebagai pandai besi dimulai. Misi tersembunyi muncul untuk menemui Lord Barnes. Reson memberinya surat rekomendasi penting. Dia disuruh ke kastil menemui seseorang yang butuh pandai besi hebat. Sebagai hadiah, Reson juga ngasih sirah berkarat milik mantan Madlord untuk dia perbaiki. Reson menyemangatinya untuk melakukan hal mustahil yang gagal dilakukan orang lain. Dalam adegan lucu, Reson bersorak dan Hyanu tersipu malu berjanji akan berusaha keras. Kembali ke Blue Incorporated, pengamat mencatat Hyanu berhasil selamat dari krisis awal dan mempertahankan potensinya yang sangat besar untuk berkembang pesat. Mereka bahas peluangnya mencapai puncak, mungkin naik tingkat jadi dewa pandai besi. Sistem mengumumkan area latihan selesai, misi utama dimulai, dan Hyanu dipindahkan. Saat dipindahkan, narasi bilang perjalanan aslinya baru saja dimulai. Efek digital perlihatkan avatarnya melesat melewati data di luar kapsul. Hyanu lock out dari Aris. Teringat beban hidup, dia buru-buru memikirkan tagihan gas. Dia duduk merenung di apartemen kecilnya, mengecek ponsel sambil pusing memikirkan biaya hidup. Apalagi biaya rumah sakit ayahnya juga mencekik. Tiba-tiba Jihan menelponnya, bertanya apa dia sudah berhasil menyelesaikan area latihan pemula itu, atau belum. Hyanu menjawab baru dapat misi dan sampai di desa utama. Jihan girang banget, memberitahu sekarang dia bisa buka rumah lelang dan memintanya mengecek. Jihan menjelaskan pemain merakit barang penting, lalu menjualnya di lelang demi gold. Gold itu ditukar uang beneran. Makanya banyak yang jadikan Aris pekerjaan utama. Jihan bilang main Aris bikin dia sadar betapa luar biasanya pedang buatan Hyanu dan pamannya di dunia nyata itu benar-benar bakat yang sangat langka. Hyanu ingat Jihan pernah bilang kapsul sinkronisasi penuh bakal bikin keahlian pandai besinya. Menggila, dia berterima kasih banget sama temannya itu lewat telepon. Habis tutup telepon, dia tambah semangat sambil makan, merasa jalan ke depannya sudah jelas. Dia mau fokus merakit dan selesaikan misi cari gold, sambil jaga stamina. Sambil berlari, dia sadar meski cuma game, capeknya berasa kayak beneran menempa besi. Dia lari mati-matian keliling taman kota demi melatih fisik aslinya. Terengah-engah, dia mohon ayahnya yang koma bertahan sedikit lagi. Dengan tatapan tajam, dia bertekad buat ayahnya sadar, lalu login kembali ke dunia Aris. Nah, disinilah bagian terserunya buat kita tonton. Dia tiba di wilayah Bear. Sistem langsung menyambungkannya ke rumah lelang. Dan dia menamai tokonya Hyans Forage. Di dalam game, peta bengkel raksasa melayang mulai terbentuk di langit. Hyanu melongo kagum melihat peta baru itu memadat tepat di bawah kakinya. Sistem mengumumkan peta Forge of Power tercipta. Pesan lain memberinya akses lelang dari mana saja. Sambil duduk, dia bingung apa yang mau dijual duluan. Sadar cuma punya pedang tas dan Lightbringer.
Jendela pedang tes menunjukkan kelas langka, seharga 70 gold. Ingat pesan Jihan, dia pasang harga awal 100 gold. Berharap ada kabar baik, dia keliling desa buat pelajari sistem game sambil menunggu hasil. Tiba-tiba, efek notifikasi terang muncul, tanda ada yang menawar lelangnya. Di tempat lain, seorang pemain di dalam kapsul membuka matanya karena kaget melihat notifikasi. Dia langsung terperanjat melihat apa yang terjadi di layar. Banyak pemain mulai mengecek ponsel mereka. Melihat daftar perlangan pedang pertama Hyanu, mereka takjub ada barang rakitan level 1 muncul di pasaran. Di aula lelang, orang-orang melongo lihat detail pedangnya. Syok berat karena dibuat oleh orang tanpa kelas. Banyak yang heran kenapa tawarannya terus melonjak gila-gilaan. Harga pedang pertamanya meroket jauh di atas 100 gold. Sementara itu, bawahan Golden Shield Guild panik menelepon wakil ketua guild buat lapor. Dia teriak, kalau lelang pedang ini gila. Lambang Golden Shield Guild muncul, menandakan organisasi kuat. Anggota guild heboh membahas rumor pembuatnya. Rumornya, pembuat pedang itu level 1 tanpa kelas, tapi bisa bikin senjata terbaik dari bahan murah dengan opsi peningkatan. Sang wakil ketua langsung menganalisa situasinya. Dia menebak si pembuat sangat pintar menekan biaya pakai material selevel. Dengan sedikit investasi, pedang ini bisa bawa penggunanya santai sampai level 50. Anggota lain fokus pada nama pedang pertama Hyanu sebagai koleksi perdana. Blam berpendapat keahlian dari level 1 begini sangat berharga buat guild. Blam langsung menanyakan pendapat wakil ketua. Dia sadar beli karya pertama ini bakal menaikkan gengsi guild mereka secara drastis. Lalu memuji ide Blam dengan bangga. Dia menyuruh Blam untuk segera membelinya. Kembali ke game, Hyanu tersipu, merasa canggung karena pedang kasarnya malah jadi tontonan publik. Berjalan di desa, dia merasa konyol karena pedang itu cuma buat latihan awal. Tapi tiba-tiba, notifikasi sistem muncul mengabarkan pedangnya sudah laku terjual. Dia buka papan peralatannya dan kaget setengah mati, gak nyangka barangnya laku secepat itu. Dia mulai mikir apa 100 gold tadi kemahalan ya. Pas mengecek hasil akhirnya, matanya melotot kaget. Dia teriak heboh lihat pedangnya laku setara 1 juta won. Dia nyengir karena kewalahan bahagia. Sumpah, kita pasti kaget banget dia mendadak kaya. Cak pemenangnya, ternyata Blam dari Golden Shield Guild. Dia baca nama itu sambil shock berat. Pegang teh kalian, karena kita akan melihat kehebohan besar. Dia mendapat pesan selamat atas artefak pertamanya. Sekaligus tawaran kontrak eksklusif dari guild super elit bernama Perisai Emas. Hyun-Soo langsung mengenali guild pandai besi yang sangat terkenal itu. Dia sampai melongo melihat mereka punya 780.000 pengikut. Mengingat ucapan Jun, mencari pengikut itu jauh lebih susah daripada sekadar naik level. Narasi menjelaskan, makin banyak pengikut berarti makin banyak perhatian pemain, yang ujung-ujungnya menghasilkan tuan besar. Hyun-Soo buru-buru mengecek jumlah pengikut tokonya sendiri. Dan ternyata bengkel Hyun cuma punya 82 pelanggan setia, kocak abis. Saat dia membuka pesan guild itu, tiba-tiba puluhan surat tawaran rekrutmen berterbangan mengelilinginya. Penjualannya benar-benar viral. Sistem langsung heboh memberitahukan bahwa pesan rekrutmen dari berbagai macam guild terus membanjiri tanpa henti. Narator bilang, di dunia Aris, pandai besi sejati sudah mulai punah. Jadi, semua orang sangat kehausan mencari pengrajin dewa sepertinya. Nilai seorang pengrajin di sini bisa dihitung menggunakan data super akurat. Sebuah helm berkilau muncul sebagai contoh betapa kerennya karya yang bisa diukur dengan angka. Tapi tunggu, Hyun-Soo merasa ini belum saatnya bergabung dengan guild manapun. Setengah dari kemampuannya saja belum dia tunjukkan. Sambil menatap rumah mewah milik sang lord, dia yakin nilai aslinya baru saja dimulai. Sementara itu, di dalam rumah, Lord Barnes sedang bertanya pada bawahannya, Bal, apakah sebuah artefak langka benar-benar mustahil untuk diperbaiki? Bal sok tersenyum dan menyuruhnya berpikir matang. Soal risiko terburuknya, Barnes curhat bahwa proses perbaikan bisa menghancurkan artefak itu. Selamanya, jadi tugas ini harus diserahkan pada tukang servis nomor 1 di ibu kota, yang sayangnya sangat tertutup dan anti keluar kandang. Sambil menghela napas berat, Barnes mengaku tidak bisa meninggalkan pekerjaannya untuk pergi ke ibu kota. Dia menatap pusaka peninggalan ayahnya yang sudah hancur itu dengan sangat sedih,
sebuah busur langka tiada dua. Diam-diam, si Bel ternyata hanyalah seorang penjahat level 100 yang memakai keahlian menyamar untuk berpura-pura jadi pandai besi. Wah, saatnya panen Tuan Ning, pikirnya. Barnes mulai berhitung dan menyebutkan biaya perbaikan sebesar 300 koin emas. Sekarang perhatikan baik-baik, tepat sebelum kesepakatan penipuan itu terjadi. Hyun-soo mendadak muncul di pintu dan memotong pembicaraan. Sambil melangkah maju, dia menunjuk busur pusaka itu dan dengan santai mengklaim bisa memperbaikinya langsung di tempat. Bel langsung naik pitam dan mengumpat karena mangsanya disabotas. Lord Barnes yang kaget setengah mati memastikan lagi apakah Hyun-soo benar-benar sanggup. Bel menatap sinis, sangat kesal karena Hyun-soo berani berjanji memperbaiki busur hangus itu. Secara instan, Barnes pun bertanya pada penjaga siapa sebenarnya bocah ini. Penjaga menjelaskan kalau Hyun-soo datang membawa surat rekomendasi dari instruktur Rason di arena pelatihan pemula. Barnes mengingat sosok instruktur itu. Sebagai penguasa wilayah Ban, dia meminta Hyun-soo menunjukkan kemampuan aslinya. Sistem pun memunculkan informasi pekerja dan level milik Hyun-soo, yang ternyata masih level 1 dan pengangguran. Bel langsung meledak tertawa ngakak. Dia berteriak mengejek, mana mungkin dia berlevel 1 tanpa pekerjaan. Bisa menguasai keahlian perbaikan yang cuma dimiliki pandai besi level 80. Dia makin emosi karena Hyun-soo berani menawarkan diskon setelah dirinya susah payah merayu Lord Barnes selama seminggu penuh. Dengan wajah tanpa dosa, Hyun-soo membantah ucapan Bel. Busur itu sama sekali bukan tipe recurve, melainkan busur tanduk. Bel sampai plonga-plongo mendengarnya. Barnes dan penjaganya langsung terdiam penasaran. Hyun-soo mulai mengulang cerita si penjaga tentang pusaka hangus peninggalan ayah Barnes yang dulunya diberikan oleh orang asing misterius. Senjata itu punya bentuk sangat aneh yang belum pernah dilihat siapapun. Barnes memintanya berhenti, mengaku bahwa dirinya memang toleran, tapi paling benci ditipu soal barang warisan. Dia memperingatkan Hyun-soo agar bertanggung jawab atas semua ucapannya. Bukannya takut, Hyun-soo malah minta izin untuk memeriksa detail busurnya. Dia merasa meski desainnya aneh, bisa jadi senjata ini dibuat dari bahan lokal di wilayah ini sendiri. Hyun-soo bilang dia melihat lukisan monster banteng super besar di aula, lalu mengaitkannya dengan material dari dunianya sendiri. Di dunianya, tanduk banteng adalah bahan kerajinan kelas atas. Dia menunjuk ke arah busur hangus itu dan menemukan keanehan luar biasa pada lekukannya yang menggunakan urat paus raksasa, bukan urat sapi biasa. Barnes pun akhirnya membenarkan bahwa sang pembuat busur adalah sahabat ayahnya, sekaligus pandai besi. Lukisan itu memang menunjukkan migrasi monster banteng raksasa, yang tanduk dan urat pausnya merupakan tebakan yang sangat gila, Kak Aiger. Hyun-soo menyimpulkan bahwa busur itu ternyata dibuat dari bahan lokal terbaik. Si penipu Bel akhirnya terpaksa mengakui kalau analisis tak terduga ini bahkan tidak bisa dilihat oleh pandai besi level 100. Barnes mengaku dia sangat sedih melihat pusaka ayahnya hancur dan ingin mencari penyelamat. Saking tersentuhnya, Barnes langsung memberikan misi perbaikan itu pada Hyun-soo. Sistem merespons dengan hadiah luar biasa sebesar 500 koin emas. Bel pun langsung diusir pergi, karena tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi. Dengan wajah ditekut, Bel melangkah keluar sambil menyumpah serapat di dalam hati. Sambil merapalkan nama Hyun-soo, dia bersumpah akan membalas dendam suatu hari nanti. Kembali ke Barnes, dia bertanya bahan apa saja yang dibutuhkan. Hyun-soo menyebutkan daftar bahan seperti tanduk banteng, urat paus, kayu ek, murbe, bambu, dan alat-alat lengkap. Sistem mengonfirmasi bahwa pahlawan kita berhasil mengidentifikasi material dan mempelajari metode perbaikannya. Muncul jendela sistem yang memperingatkan bahwa kegagalan di bawah 70% akan menghancurkan busur itu selamanya. Hyun-soo langsung menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba teringat saat ayahnya dulu mengajari cara membuat busur tanduk. Sebagai anak kecil yang keras kepala, dia bersikeras ingin mengerjakannya sendirian. Sang ayah pun tersenyum dan bertanya apakah dia sangat menyukai pekerjaan ini sampai tidak peduli tangannya terluka. Hyun-soo kecil menjawab dengan polos kalau dia menyukai apapun asalkan bersama ayahnya tercinta.
Ayahnya berjanji akan mengajarinya ilmu pandai besi saat dia sudah besar nanti. Untuk sekarang, dia hanya perlu melatih tangannya. Hyun-soo kecil pun setuju dengan gembira. Kembali ke masa kini, Hyun-soo membatin memanggil ayahnya. Di dalam kapsul kelas atas dengan tingkat sinkronisasi 99,9%, dia yakin bisa merakit dengan sempurna seperti ajaran sang ayah. Di bengkel, Hyun-soo bermeditasi tenang di depan semua bahan. Tiba-tiba Lord Barnes muncul di pintu dan mengagetkannya. Dengan senyum ramah, Barnes menawarkan diri untuk membantu. Malam pun tiba, dan mereka mulai bekerja keras memotong dan menghaluskan kayu dengan tenaga penuh. Hyun-soo telatan membentuk badan busur di lantai, lalu melengkungkan inti kayu dan tanduk menjadi bentuk melingkar tangannya. Menggenggam erat sambil mengikat setiap lapisan dengan urat paus. Busur itu kemudian dipanaskan di atas bara api agar bentuknya terkunci. Keringat bercucuran deras di wajahnya. Setelah seharian bekerja keras, Barnes mengeluh kelelahan sampai cengkeramannya melemah. Tapi Hyun-soo tidak peduli. Mengingat senyum ayahnya, dia mendapat kekuatan baru untuk terus. Lord Barnes sampai tepar setelah seminggu bekerja rodi. Menurut kalian, apa Hyun-soo akan membiarkannya istirahat? Tentu tidak. Kita buktikan kekejaman pahlawan kita ini di cerita berikutnya. Temani aku nonton aksi ini. Hyun-soo mengerti kenapa sang Lord datang setiap hari. Dia mau memperbaiki sendiri senjata warisan ayahnya. Tentu saja Barnes mengakuinya pelan. Katanya busur itu satu-satunya sisa kenangan sang ayah. Barnes selalu bertanya, apa Hyun-soo juga sangat menikmati proses pembuatan busur tanduk ini? Hyun-soo diam sejenak, matanya penuh perasaan sambil tersenyum. Dia mengiyakan karena punya banyak memori berharga soal ini. Mengembalikan kenangan butuh waktu dan keringat, persis seperti kerja keras mereka berdua. Barnes memegang tangan Hyun-soo, lalu berdiri karena paham. Waktu melesat 10 hari lamanya, menampilkan dedikasi gila mereka dalam proses perakitan busur super ribet ini. Dari mengukir, melapis, sampai memasang senar busur, semua dilakukan super teliti. 15 hari kerja keras, dan material busur epik ini hampir 100% rampung. Hari ke-20, Hyun-soo masih memalu seperti orang kesurupan meski sudah tepar. Dia menolak menyerah. Akhirnya, hari penentuan restorasi yang paling ditunggu-tunggu telah tiba di depan mata. Busur legendaris si penembak jitu resmi selesai. Sekarang statusnya naik jadi tir epik dengan tambahan buff gila-gilaan. Sambil tersenyum puas, Hyun-soo lalu menatap ke atas, ke arah patung sang ayah. Dia mengangkat busur baru itu di depan patung. Berharap ayahnya melihat kesuksesan ini, persis seperti hadiah misterius dari luar, sama seperti kisah masa lalu. Hyun-soo menyerahkan senjatanya, menyuruh Barnes mengatas, apakah rasanya masih sama. Sang penembak jitu memasang anak panah, lalu menarik pelatuknya, sementara Hyun-soo mengawasi lekat-lekat. Anak panah itu melesat membelah langit dengan ledakan tenaga yang absurd. Tembakannya telak mengenai target jarak jauh dengan kekuatan tempur luar biasa. Barnes mengaku rasanya kok beda, bikin Hyun-soo kaget sebentar, tapi Barnes malah tertawa puas. Senjata baru ini jauh lebih sakti dari aslinya, otomatis menyelesaikan misi. Notifikasi sistem meledak, memuji Hyun-soo yang menembus batas 100% restorasi dan G-Max. Poin pertemanannya dengan Barnes. Sang Lord sangat berterima kasih karena sekarang dia bisa bertugas dengan tenang. Hadiah aslinya kerasa terlalu receh untuk hasil sedewa ini. Jadi, Barnes siap merogoh kantong lebih dalam dari janji 2000 koin emas awal. Hadiahnya di-upgrade. Hyun-soo dapat akses bengkel gratis plus 2000 emas, bikin matanya berbinar. Di otaknya, dia langsung menghitung kurs emas ke uang asli. Lumayan banget buat bekal perjalanan selanjutnya. Sambil senyum tipis, Barnes memberi kode ada satu hal lain yang mau dia bahas. Tangannya perlahan meraih sebuah pedang, menatap tajam Hyun-soo. Barnes menghunuskan pedangnya. Perhatikan momen ini kawan, ini kejutan besarnya. Diliputi aura mengerikan. Barnes bertanya apa Hyun-soo mau belajar ilmu pedang. Sebelum jadi Lord, dia itu pendekar. Alirannya bernama Prime Sword. Jurus rahasia ini dulu sukses membantai lautan monster dan mengamankan Baton. Barnes bilang, Hyun-soo memang pandai bisi berbakat, tapi dia juga punya potensi gila yang lain, bakat terpendam sebagai pendekar pedang. Berdasarkan pantauan langsungnya, Barnes memuji habis-habisan fisik Hyun-soo.
kelincahannya memakai alat, serta pengetahuannya soal senjata. Barnes menawarkan inti ilmu pedangnya dan langsung memicu misi pelatihan baru. Dengan senyum sinis yang bikin merinding, Barnes menyuruhnya berlatih sekeras dia bekerja di bengkel tadi. Hyunsu tentu saja menganggap latihan neraka ini sebagai hadiah jackpot, dan sebulan penuh jadwal padat pun terlewati begitu saja. Selama itu, dia sukses membuat busur pribadi dan memperbaiki sirah karatan milik Raja Gila. Dia menghabiskan waktu berjam-jam memalu baja. Hyunsu fokus sepenuhnya memukul logam dengan konsentrasi tingkat dewa. Di saat bersamaan, dia juga rutin latih tanding dengan Barnes untuk mengasah teknik pedang benturan. Mereka makin brutal sampai memicu ledakan cahaya menyilaukan. Hyunsu terus-menerus melatih jurusnya, mengadu pedang tanpa henti. Barnes sampai berkeringat mengamati perkembangan Hyunsu yang super kilat ini. Sistem mengumumkan Hyunsu lulus pelatihan pedang, bikin dia tersenyum puas. Di hari cerah, seseorang bertanya, apakah dia akan pergi, dan Hyunsu mengiyakan sambil memasang senjata emas di pinggang. Setelah berterima kasih pada Barnes, persiapannya kini 100% mantap. Saat ditanya tujuannya, sosok kita yang berbalut sirah, memegang busur, dan menenteng pedang ini sudah siap berkelana. Waktunya mencari pekerjaan resmi di game ini. Barnes bilang pintu Barton selalu terbuka. Kalau dia butuh bantuan kapanpun. Hyunsu melangkah di bawah langit biru, memulai petualangan epik selanjutnya. Di luar gerbang, dia merapikan kembali tasnya, mengecek barang-barang, hasil craft dan restorasinya. Senjata barunya Gila Sirah Raja Gila bisa memantulkan damage, dan busurnya punya buff akurasi dewa. Untuk ongkos jalan, dia juga sibuk merakit busur langka buat dijual di rumah lelang. Layar sistem menampilkan karya keduanya, dan Hyunsu penasaran bakal laku berapa. Di tempat lain, sosok berjubah di dalam ruangan. Mawah sedang menatap lelang busur Hyunsu. Kita semua setuju kan, kalau stat senjata ini nggak masuk akal. Seseorang di sana nyeletuk, kalau ini kemustahilan yang nyata. Mereka membandingkannya dengan barang buatan pemain top ranking. Masa pemain level 1 bisa bikin senjata dewa dari material sampah? Katanya sih pandai besi. Nomor 1 di dunia bilang. Semua di game ini diatur oleh sistem bernama Aris. Kalau Aris kagum dengan gaya mainmu, sistem bakal langsung ngasih job, skin, atau gelar spesial. Pengamat ini sadar pembuat senjata sakti ini pasti punya sesuatu yang luar biasa. Dia ternyata adalah Ron, Guild Master legendaris dari Golden Shield. Dia yakin si pembuat busur punya titel langka. Lelang ditutup di angka 2050 koin emas. Bikin Hyunsu shock sekaligus tertawa kegirangan. Karena ada orang gila yang mau bayar setara 2 juta won buat item game. Padahal statusnya masih pengangguran level 1 low. Sambil jalan, dia mengecek daftar undangan guild dan pesanan pandai BC yang membludak sampai 3.200 lebih. Dia menutup buku sistemnya, mantap, waktunya gaspol. Hyunsu berjalan lurus menuju tujuan utamanya, area suci dan menara pandai BC. Sepatunya menginjak rumput area baru di wilayah antah berantah. Dia menerobos hutan lebat dengan cahaya matahari yang menembus celah pepohonan. Perjalanan berlanjut membelah pemandangan sungai indah. Mengusap keringat, dia menikmati grafis epik ini. Melewati ladang bunga yang cerah, akhirnya dia tiba di kaki struktur raksasa. Menara pandai besi yang mendulang tembus awan. Berdiri merinding di bawahnya, menara ini ternyata jauh lebih sangar dari dekat. Hyunsu maju ke pintu masuk, mulai kebingungan. Karena pintunya digembok batu bercahaya dan dililit rantai super tebal. Gimana cara masuknya coba? Tiba-tiba nada sistem bunyi. Notifikasi menjelaskan kalau ini adalah markas pandai besi pedang. Syarat masuk, dia wajib memukul gemboknya pakai pedang yang dibuat di bengkel ajaib. Sambil meraba segel bercahaya itu, Hyunsu mulai menebak-nebak. Materialnya, ternyata dari batuan beku berongga. Dia langsung putar balik ke arah pintu rahasia bengkel ajaib yang baru saja terbuka. Saat melangkah masuk dia, kalau bengkel ini tempat latihan bikin pedang ujian. Sistem ngasih cheat seru material unlimited dan buff kecepatan. Tapi senjata dari sini cuma bisa dipakai untuk ujian. Nah, apa kesimpulan lo dan gue dari ujian ini? Kadang game cuma ngetes skill murnimu. Sambil mikir keras, dia mulai merancang blueprint pedang idaman. Intinya dia butuh pedang yang sanggup membelah batu.
Sementara itu di pucuk menara, kakak Master Pandai Besi asik minum sambil ngomel, kalau peserta sebelumnya cuma ampas. Sini kumpul bareng aku, tonton cerita seru ini. Dan lagi momen, karena pemain serakah cuma peduli jual barang produksi massal, bukan seni aslinya. Mengklaim dirinya sebagai Master Menara dari Pandai Besi Pedang, dia sedih banget. Era pandai besi sejati udah mati dan semua orang cuma ngejar emas. Kalau ada yang cuma mau gelar pandai besi, dia bakal kasih dengan cara gampang, cukup tempa dan ayunkan pedang biasa. Deng bilang usaha secuil itu udah cukup buat lulus tas miliknya. Jadi kerjaannya buat mereka udah kelar, dia menatap serangan sang penantang, yang nyaris gak berbekas di batu langit-langit. Dia yakin gak ada yang bisa membelahnya, paling cuma goresan kecil. Deng sangat yakin membelah batu itu mustahil. Sementara itu di tempat lain, Hyunsoo dengan santai bilang niatnya bikin pedang Damaskus. Sistem ngingetin kalau cuma pandai besi level tertinggi yang bisa bikin senjata gila itu. Lalu malah nyarani dia buat menempa belati besi biasa. Ajak, tapi Hyunsoo mikir karena semua bahannya udah disediain dan dia tahu teknik rahasianya. Mending sekalian coba aja metode Damaskus. Dia memejamkan mata, fokus penuh mengingat lagi ajaran masa lalunya. Dalam ingatannya, sang ayah bilang kalau pedang itu benar-benar bisa membelah batu. Ayahnya berjanji ngajarin cara bikin pedang sehebat itu. Hyunsoo sangat yakin, dengan mengikuti metode ayahnya dan fasilitas sihir sempurna, ditambah bahan baku tanpa batas, dia pasti bisa selesaikan misi ini. Dia langsung mengecek biji besi khusus buat baja Damaskus yang tersedia gratis di tempat tempa. Karena waktu pengerjaan juga dipersingkat. Di sini, Hyunsoo dengan sangat percaya diri bersiap mulai menempa. Sambil tersenyum, dia bilang game ini beneran gila karena ngasih tantangan sehebat ini. Dengan penuh semangat, dia memutuskan buat memalu sepuas hatinya. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama. Di tempat lain, Deng malah santai ketiduran di dekat jendela. Dia mendengkur, gak sadar apa yang Hyunsoo lakuin. Tiba-tiba guncangan dahsyat membangunkannya paksa. Masih linglung, dia ngerasa ada hal gak wajar terjadi di dalam bangunan ini. Merasakan lantainya bergetar hebat, dan langsung teriak nanyain penyebab guncangan gila itu. Sementara dari luar, seluruh menara pandai besi terlihat bergetar parah. Gelombang kejut itu ternyata berasal dari kekuatan pukulan palu seseorang di ruang tempa. Panik bukan main, dan langsung lari buat ngecat apa yang terjadi, menatap keluar. Perhatikan baik-baik bagian ini. Cahaya super silat tiba-tiba meledak dari bawah. Batu langit-langit yang katanya mustahil hancur, kini pecah berkeping-keping dengan rantai putus. Garis emas bercahaya terang membelah gerbang besar di mana pedang itu menebas. Menatap hasil gila itu, dan sampai gagap gak percaya ini beneran terjadi. Saat pintu terbuka dan Hyunsoo melangkah keluar dari cahaya dan membatin. Apakah orang yang mampu membelah batu langit-langit akhirnya beneran muncul? Saking terharunya, dia berteriak kalau Dewa Pandai Besi akhirnya hadir di depannya. Hyunsoo dengan sangat sopan mendekat lalu mulai bertanya soal hasil ujiannya. Tanpa basa-basi dia nanya apa dia udah lulus tes itu. Sambil berjalan di sebelahnya, Deng menjelaskan kalau biasanya mereka mengukur kemampuan pakai batu langit-langit. Tapi karena Hyunsoo membelahnya terlalu rapi, mereka jadi gak punya alat ukurnya lagi. Avatar Chibi Hyunsoo panik takut disuruh tes ulang. Lingkaran sihir raksasa yang menyala mendadak aktif di bawah mereka. Hyunsoo langsung mengenali formasi aneh itu sebagai lingkaran sihir. Deng menjelaskan kalau itu sebenarnya lingkaran pemanggilan dewa. Pasang muka serius, Deng bilang apa yang bakal terjadi selanjutnya, dimulai dari lingkaran sihir ini bakal melibatkan Hyunsoo. Dia dengan tulus nawarin palu pribadinya buat diterima. Hyunsoo kaget banget waktu Deng tiba-tiba naikkan palu super berat itu ke tangannya. Pesan sistem muncul. Hyunsoo menerima palu perjanjian tingkat unik. Detik itu juga, notifikasi lain muncul mengumumkan kalau misi tingkat SS baru aja dimulai. Deng ngasih peringatan kalau tantangan gila ini bakal jadi ujian sejati yang harus Hyunsoo hadapi. Lingkaran sihir menyala terang dan meluncurkan Hyunsoo ke atas dalam kilatan cahaya saat dia menghilang. Deng berdoa semoga Dewa Pandai Besi berhasil melewati ujian maut itu. Hyunsoo melesat, menembus ruang angkasa dalam pilar energi. Dia tiba-tiba muncul di atas tembok benteng di bawah langit malam. Masih pusing, Hyunsoo bingung apa yang lagi terjadi dan apa ini
cuma tes ulang biasa. Jarak dekat memperlihatkan kepanikannya waktu sadar ada bahaya mematikan yang lagi mengintai. Di bawah tembok, pasukan orc menyerbu dengan senjata terangkat. Raungan marah mereka menggema saat menyerang benteng dalam jumlah raksasa. Tiba-tiba, sistem ngasih tahu misi tingkat SS ini adalah menaklukkan pasukan orc. Bikin Hyunsu shock parah, masa ia ini masih tes pandai besi. Hyunsu berdiri di tembok, gemetar karena harus hadapi invasi skala penuh. Kalian mikir hal yang sama kan? Jendela misi mengonfirmasi lagi tujuannya menaklukkan orc. Para prajurit malah bersorak gembira. Ngira Hyunsu ini bala bantuan yang dikirim oleh Tuan Deng. Saat dia panik dipanggil bala bantuan, syarat kelulusan muncul. Dia harus nyumbang 70% usaha di antara 50 prajurit hebat ini. Prajurit garang bernama Hans mulai memperkenalkan diri ke Hyunsu sebagai pemimpin pasukan penakluk. Hans ngejelasin kalau serangan orc di kerajaan utama makin parah. Dia memohon apa Hyunsu bisa cepat memperbaiki banyak senjata mereka yang hancur total. Hyunsu jujur bilang ada salah paham di sini. Dia belum resmi ganti kelas jadi pandai besi. Jadi dia gak bisa pakai kemampuan perbaikan apapun. Hans langsung menunjuk ke arah palu mewah di tangan Hyunsu dan nanya itu apa. Hyunsu ngejelasin kalau dia dapat palu itu pas tes kenaikan kelas. Dan dikirim ke sini buat ujian tambahan. Hans langsung sadar kalau Hyunsu gak punya pengalaman tempur sungguhan dan level bertarungnya masih tahap pemula banget. Para prajurit makin cemas, bukannya dapat dukungan hebat. Mereka malah dikirimin beban yang masih butuh latihan dasar. Bingung harus gimana ngadepin invasi super ganas hari ini. Hans memutuskan situasinya terlalu berbahaya dan nyuruh Hyunsu nunggu aman di menara pengawas. Untuk sementara waktu, tepat saat Hans lagi bicara, sebuah kapak tiba-tiba berputar melayang di udara. Pertanda perang berdarah bakal dimulai. Hans dan Hyunsu saling tatap tegang karena keduanya merasakan bahaya besar di depan mata. Ledakan cahaya raksasa meledak hebat, menandakan bentrokan brutal baru aja pecah. Hyunsu mengadu senjatanya dengan seekor orc, menahan kapak raksasa monster itu. Kapak si orc langsung terlempar dari tangannya dan terseret di tanah. Sang pemimpin ksatria melongo-sok lihat pameran kekuatan Hyunsu. Dengan sangat antusias Hyunsu minta ikut bertarung walau ngaku belum pengalaman. Dia anggap semua ini cuma bagian dari tes ulangnya. Sang pemimpin benar-benar kebingungan. Kok bisa orang sekuat monster ini nyebut dirinya pemula? Para prajurit langsung berkumpul di luar benteng, maju dalam formasi rapi. Pasukan itu bergegas menuju ledakan jauh tempat para orc berada. Hyunsu yakinin dirinya sendiri kalau dia bertarung kayak pasnya lawan goblin kemarin. Pasti aman. Pemimpin nyuruh Hyunsu tetap bareng pasukan Ben, biar ada yang bimbing. Ben menyapa Hyunsu, memintanya, tolong jagain pasukan mereka. Ben maju paling depan duluan saat kedua kubu berhadapan. Seekor orc gila meraung kencang dan menyerbu dengan kapaknya. Wajah orc mengerikan itu memenuhi layar saat dia bersiap menebas. Ben menahan serangan kapak orc pakai perisainya dalam benturan super keras. Ngerasain tekanan yang jauh lebih mematikan dari goblin. Hyunsu akhirnya sadar ini pertarungan sungguhan pertamanya. Hyunsu langsung melesat maju, masuk ke kekacauan maut ini. Walau ada orc melompat ke arahnya, Hyunsu sangat yakin dia gak bakal kalah. Dia menabrak orc itu dari depan dalam benturan baja menyilaukan. Hyunsu memotong tembus tubuh orc itu, memenggalnya rapi cuma dalam satu tebasan kilat. Dia menghabisi musuh lain dan berdiri keren di tengah hujan darah, pedangnya terentang. Sistem melaporkan dia ngalahin orc. Level 10, dapat pengalaman, naik ke level 2, dan sadar latihan sebulannya terbayar lunas. Rekannya takjub abis. Hyunsu masih pengangguran, tapi kekuatannya selevel monster. Hyunsu menoleh, kaget dipuji di tengah kekacauan gila ini. Dia lihat Ben dikepung banyak orc dan sadar nyawa Ben dalam bahaya besar. Hyunsu langsung aktifkan ganti senjata buat keluarin busur panjangnya dan melepasin anak panah, menarik busurnya. Dia menyalurkan kekuatan sampai energi berputar di sekelilingnya. Matanya menajam, fokus penuh pada targetnya. Panah berkekuatan gila melesat, ninggalin jejak api menyala. Orc yang nyerang Ben mengayun lagi, gak sadar. Ada tembakan telak datang, panah menembus mata sang orc, bikin monster itu melolong kesakitan. Orc lain ikut terhempas, darah menyembur saat panah menghantam. Ben berbalik, shock pas orc menerjangnya dari belakang.
Gimana menurut kalian aksi ini? Gila banget kan? Hyunsu terus menembak, mendominasi medan perang lewat tembakan super akurat. Satu panah meledakkan kepala orc seketika, tembakan lain melempar orc mundur sistem. Sini kumpul, kalian harus lihat momen gila ini. Notifikasi sistem terus muncul, karena karakter utama kita, Hyunu, naik level terus-menerus. Ben sampai melongo melihat orc raksasa tumbang, rasanya mustahil kan? Tiba-tiba prajurit lain meneriaki Ben. Buat fokus, karena para orc sekarang mengepung Hyunu. Puluhan orc mengeroyoknya saat dia berdiri bersinar dengan panah siap tembak. Ben sadar Hyunu sengaja memancing musuh demi menyelamatkannya dan berlari membantu. Dia merutuki kebodohannya sendiri karena malah melamun di tengah perang. Ben merasa bersalah, berpikir nyawa Hyunu sekarang terancam gara-gara kelengahannya. Hyunu dengan cepat berganti memegang pedang Lightbringer miliknya. Dia langsung melepaskan skill Flurry, menebas gerombolan orc dengan gelombang cahaya mematikan. Seekor orc yang mengamuk berlari sambil mengaum ke arahnya. Sistem menjelaskan kalau skill Flurry ini menghajar semua musuh dalam radius 10 meter tanpa ampun. Saat Hyunu membantai mereka, darat dan tubuh orc bergelimpangan di mana-mana. Layar sistem terus mengabarkan serangan brutal itu, dan Hyunu kembali naik level. Notifikasi menyebutkan tingkat kontribusinya meleset ke angka 19% saat dia memantau medan tempur. Sang kapten kini paham kenapa Tuan Deng mengirim Hyunu. Dia yakin bersama pemuda itu, mereka bisa menyelesaikan misi mustahil ini sambil mengepalkan tangan. Dia sangat yakin kemenangan sudah di depan mata berkat Hyunu. MC kita cuma tersenyum canggung saat yang lain memuji kekuatannya yang absurd. Sang kapten menyemangati semua orang, berteriak bahwa bersama Hyunu mereka bakal meratakan unit orc itu. Sistem mencatat aksi gila Hyunu berhasil mendongkrak mental pasukan. Dan dia perlahan merasa benar-benar menjadi bagian dari pasukan pembasmi ini. Tapi tunggu dulu, di tengah pertarungan, dia merasakan sesuatu yang janggal. Firasatnya memburuk, meski sistem terus melaporkan kenaikan levelnya. Gelombang orc yang mengamuk malah semakin banyak, dan kontribusinya mentok di angka 28%. Hyunu kebingungan, kenapa persentasenya sangat lambat padahal dia mengalahkan monster jauh lebih cepat dari siapapun selalu. Sebuah peringatan sistem muncul mengumumkan misi tersembunyi di tengah kekacauan ini. Teks misi itu memberi petunjuk kalau phase baru yang jauh lebih gila akan segera dimulai. Seekor orc petarung level 51 yang super besar dan berbaju sirah tebal muncul. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik adegan ini. Melihat monster gila itu, sang kapten teriak menyuruh pasukannya berhenti. Menghadapi orc raksasa itu, sang kapten sadar musuh yang tidak pernah bisa mereka kalahkan akhirnya menampakkan diri. Dia menyiapkan mentalnya menghadapi sang musuh bebuyutan. Para prajurit berteriak panik ke arah kapten. Mereka baru sadar kalau sudah dikepung total oleh pasukan pimpinan orc petarung itu. Kapten mengumpat kesal, sadar mereka terlalu bernafsu maju tadi. Seseorang memanggilnya dengan cemas saat situasi makin kacau. Ben dan yang lainnya kembali membakar semangat juang mereka. Mereka bersumpah kali ini pasti bisa menjatuhkan orc elit tersebut. Sang kapten mengaum keras menyatakan mereka tidak akan pernah mundur lagi. Setelah berpikir keras sejenak, dia mengakui mereka tidak bisa terus bertarung pasif seperti ini selamanya. Dia memanggil semua orang, bersiap memberikan perintah penentu. Kapten lalu menginstruksikan serangan skala penuh ke arah musuh. Para ksatria langsung menerjang maju, terbawa emosi perintah sang kapten. Melihat kekonyolan itu, Hyunu panik karena semua orang kehilangan akal sehat dan maju nekat. Dia memutuskan memberi dukungan tembakan perlindungan dari belakang menggunakan panahnya. Tapi tembakan pertamanya malah terpental tanpa efek dari helm baja sang orc. Hyunu kaget sadar panah biasanya sama sekali tidak mempan melawan musuhnya, padahal busur panjangnya punya daya tembus dan akurasi tingkat dewa, tapi tetap saja gagal melukai. Si orc elit mendekat, membantai para ksatria dari jarak dekat dengan brutal. Narasi menjelaskan kalau kulit bos orc itu sendiri sudah sekeras sirah lapis baja. Hyunu menyimpulkan serangan panah biasa cuma buang-buang waktu. Kapten menggertakkan giginya, takut kekuatan mereka masih kurang, dan pada akhirnya bakal terpaksa mundur lagi. Namun seorang ksatria ngayam menolak mundur dan terus menyerang membabi buta. Bos orc itu langsung mengayunkan senjata raksasanya dengan kekuatan,
menghancurkan. Hyanu segera menghunuskan pedangnya lagi dalam gerakan secepat kilat. Kapten melesat maju dan sukses menebas si orc, berhasil menciptakan darah pertama. Tapi dia langsung shock melihat kelanjutannya, sadar ada hal di luar dugaan terjadi. Tiba-tiba, sang kapten ambruk dengan luka super parah. Hyanu berteriak panik berlari menghampiri Kapten Hans yang terkapar di tanah. Melihat perisai mereka yang penyel, Hyanu sadar strategi mereka tadi 100% salah. Ben terhuyung-huyung, kelelahan, dan terluka parah setelah adu fisik yang brutal. Hyanu mulai frustrasi karena tidak ada serangannya yang bisa menembus sirah bos orc itu. Si monster terus melangkah maju dengan aura api mengerikan. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Yap, kalau dibiarkan, pasukan ini bakal rata dengan tanah. Hyanu mengertakkan giginya, memutar otak mencari jalan keluar. Dia lalu berteriak keras memecah kekacauan demi menarik perhatian semua orang. Dia memperingatkan, kalau nekat terus maju, mereka cuma akan memperbanyak korban jiwa. Sang kapten yang babak belur mendengarkan saat pasukannya berpaling ke Hyanu untuk minta arahan. Ben juga menatapnya, menunggu keputusan mutlak darinya. Hyanu langsung mengambil alih komando, menyuruh mereka merapatkan barisan dan fokus bertahan total. Dari atas batu, dia memerintahkan evakuasi kilat ke dalam hutan di belakang mereka dan berjanji akan menyusul. Ben menyuruh semua orang mematuhi perintah Hyanu dan segera mengevakuasi kapten sambil mengatur formasi mundur. Pasukan ksatria berlari menuju hutan, sementara Hyanu menyuruh mereka menjaga barisan. Ben memperingatkan kalau masuk ke hutan cuma menahan musuh sebentar saja. Hyanu membalas kalau dia cuma butuh mereka bertahan hidup selama 5 menit saja. Dia bertanya langsung pada Ben sanggupkah mereka menahannya. Ben berjanji akan bertahan apapun yang terjadi pasukan. Dan para orc itu pun saling bertabrakan masuk ke hutan bambu saat evakuasi dimulai. Para ksatria lari di antara pepohonan dikejar musuh. Sambil berlari, Hyanu menganalisa zirah kebal bos orc itu. Dia menyimpulkan masalah utamanya bukan pada zirah, dan dia harus mengubah pendekatannya. Jauh di dalam hutan bambu, Hyanu berhenti sendirian menyiapkan sesuatu. Dia mengeluarkan palu replika Tuan Deng, yang punya skill khusus untuk menggandakan item sekali pakai dengan cepat. Memperhatikan palu itu, Hyanu sangat yakin rencananya bakal sukses besar. Sementara itu, sisa ksatria di dalam hutan masih bertarung mati-matian melawan maut. Sang bos orc menghajar mereka dengan pukulan raksasa, membuat para prajurit beterbangan. Cipratan darah ganas membuktikan betapa hancurnya pasukan ini dihajar habis-habisan. Sang orc elit mendominasi secara mutlak di atas para ksatria yang kelelahan itu. Ben memaksakan diri berdiri, bersikeras menahan barisan. Dia terus mengulang ucapan 5 menit dari Hyanu, menyugesti dirinya sendiri, meski mulai takut mereka tidak akan bertahan. Dia kembali bersumpah pantang mundur. Bos orc lalu mengangkat senjatanya siap menghabisi Ben. Tapi di detik terakhir, sebuah pedang menangkis serangan fatal itu. Benturan energi terpancar ke udara, membuktikan betapa buasnya pertarungan ini. Ben merunduk, lalu membalas di jarak dekat. Dia berhasil melukai bos orc itu dalam-dalam sampai darahnya muncrat kemana-mana. Ben bengong melihat keajaiban ini, bingung apa yang baru saja terjadi. Dari kejauhan, dia melihat Hyanu bersinar terang saat orc berjatuhan. Menyadari bantuan datang, Hyanu berdiri mantap di hutan dengan membawa busur tanduknya, bersiap menembakkan tip amunisi baru. Bos orc yang mengamuk itu membalas dengan auman keras. Proyektil Hyanu selanjutnya melesat membelah udara menuju kepala sang monster. Tembakan epik itu mengebor ke dalam helm bos orc, membuatnya terhuyung mundur. Hyanu mengisi ulang dengan cepat, jelas sedang menyiapkan lebih banyak panah khusus ini. Di luar pepohonan, para ksatria menatap sok sementara. Hyanu mengawasi dari ujung hutan. Ben memanggil namanya penuh harap. Kalian dan aku pasti sudah tahu kan akhirnya bakal begini? Hyanu dengan santai membidik lagi saat sistem menjelaskan dia memakai panah langka super cepat bernama Pian yang punya daya tembus dan serangan gila-gilaan. Dia ingat pernah membuat peluncur tabung bambu untuk panah pendek ini. Memakai palu Tuan Deng, dia sukses menggandakan proyektil Piang dengan cepat. Dia menggabungkan busur tanduk dan set Piang itu mendapat bonus daya serang berkali lipat. Di garis depan, monster elit terus maju saat Hyanu membidik tembakannya lagi. Para ksatria merapatkan perisai, mati-matian menahan serangan brutal musuh.
Komandan mereka berteriak keras menyuruh bertahan sekuat tenaga demi memberi Hyanu waktu menyerang. Dan akhirnya Hyanu melepaskan serangan piang berkekuatan penuh dari busurnya. Panah kilat itu menghantam helm sang orc petarung dengan daya hancur luar biasa. Hyanu tersenyum melihat daya tembus serangannya sekarang benar-benar berada di luar nalar. Sini kumpul, kita tonton aksi gila ini. Tembakannya sekuat senapan. Dia menembak lagi, melepaskan proyektil mematikan. Tembakan terakhir meluncur bak kilatan cahaya. Langsung menghancurkan perisai dan sirah prajurit orc itu. Setelah membantai orc itu, Hyanu naik level dengan cepat, sementara sisa orc panik. Hyanu mendapat gelar pembantai orc, yang melipat gandakan kekuatannya, dan menebarkan teror mutlak ke jantung para monster itu. Ketakutan setengah mati, prajurit orc itu menjerit dan kabur, membuang senjatanya begitu saja. Narasi menyebutkan, orc itu lari terbirit-birit sementara sekutu Hyanu berteriak, agar jangan membiarkannya lolos. Tiba-tiba, orc berzirah, melompat ke arah Hyanu dari atas, mengincar serangan mematikan. Serangan itu menghantam tanah dengan ledakan dahsyat. Namun di bawah cahaya bulan, Hyanu dengan tenang menarik busurnya, bersiap menembak. Sebuah anak panah menghantam helm orc yang kabur, membuatnya sempoyongan. Dengan mata menyala, Hyanu memasang panah spesial, siap mengakhiri semuanya. Panah berkekuatan penuh itu melesat membelah medan perang, mengejar si orc yang lari. Panah itu menancap tepat di dada si orc, memicu efek super mematikan. Cahaya terang meledak dari dalam tubuh monster itu saat serangannya aktif. Ledakan brutal itu menghancurkan tubuh dan sirahnya menjadi kepingan yang berterbangan. Cahaya proyektil itu menembus langit, menandakan akhir pertarungan. Jendela sistem menyatakan quest peringkat test guys untuk menaklukkan pasukan orc telah selesai. Sementara Hyanu berdiri menang di atas bukit, penuh mayat. Satu orc terakhir mati dengan kapak tertancap di kepalanya. Sistem melaporkan kontribusi akhir Hyanu sebesar 92% saat dia mengatur napas. Notifikasi lain memuji quest tersebut selesai dengan hasil yang luar biasa. Pasukan penakluk menatap Hyanu di atas bukit, meneriakkan namanya dalam perayaan meriah. Notifikasi menyebutkan pasukan menyoraki pencapaiannya, dan kini mereka semua menaruh kepercayaan penuh pada komandonya. Hyanu membuka gelar tersembunyi bernama dia yang memimpin medan perang, yang langsung menaikkan karismanya. Hans yang terluka parah memanggil Hyanu, yang langsung berlari menghampirinya dengan cemas. Hans mengakui, dia tidak pernah mengira mereka bisa selamat, dan sangat bersukacita, karena impian seumur hidup mereka mengalahkan para orc akhirnya jadi kenyataan. Hyanu diam-diam menatap medan perang yang kini terasa begitu damai. Hyanu dan Hans berpegangan lengan, dalam jabat tangan penuh haru. Hans sangat berterima kasih pada Hyanu, karena telah menyelamatkan mereka semua. Prajurit lain merespons dengan menempelkan kepala di dada. Sebagai tanda hormat, seluruh pasukan ikut memberi hormat pada Hyanu sang penyelamat. Hyanu membalas dengan menyentuh dadanya, menghargai rasa hormat mereka. Sambil tersenyum hangat, Hyanu juga berterima kasih kepada semuanya. Sebuah notifikasi muncul, ujian tambahan selesai. Nar, perhatikan baik-baik bagian ini. Cahaya menyelimuti bukit, dan Hyanu memutuskan kembali ke menara pandai besi. Dalam bentuk chibi yang lucu, dia malah kebingungan mencari cara untuk pulang ke sana. Adegan beralih ke menara pusat yang megah, aula pandai besi. Di dalam menara, seorang pria tegas menyatakan bahwa menara pandai besi kini telah jatuh ke dalam kemunduran parah. Master yang berkumpul mengeluh karena ksatria mengambil semua kejayaan, sementara hanya orang serakah yang mencari pandai besi. Master lain menimpali, mereka butuh seseorang dengan jiwa pandai besi sejati. Deng mulai berkata, mereka butuh sosok yang memenuhi syarat. Dia menjelaskan, mereka mencari orang yang layak memegang pedang suci di depan mereka. Deng bercerita banyak kandidat gagal memenuhi ramalan Dewa Pandai Besi, bahwa penerusnya akan mengembalikan kejayaan. Dia menekankan, dari semua penguasa menara, hanya Den yang berhak menguji pedang itu. Choulson, penguasa menara pandai besi busur, mulai mempertanyakan, apakah semua ini cuma trik murahan dari si pahlawan terpilih? Choulson protes keras, hak menguji pedang suci malah diberikan kepada anak muda asing yang tidak jelas. Namun Deng mengingatkan Choulson bahwa dia sudah menulis di suratnya, kandidat itu lolos ujian dengan sah. Deng membela Hyanu mati-matian, menyatakan meski tanpa kelas resmi, dia memimpin prajurit dan hanya bermodalkan
Kemampuan pandai besi sukses membantai prajurit orc. Para Master Lion terkejut bukan main mendengar Ark dihancurkan oleh orang tanpa kelas. Deng menjelaskan bahwa ujian mereka memang dirancang berdasarkan ramalan bahwa penerus dewa akan lebih kuat dari siapapun. Dan pedanglah yang memberikan keputusan akhir. Dia bergumam penuh harap bahwa pedang ini akan segera mengungkap kebenaran sejati seorang. Pelayan melapor pada Tuan Deng bahwa Hyanu sudah tiba di aula. Pintu raksasa bersinar saat Deng menganggut dan memerintahkan persiapan. Deng menyuruh Hyanu dibawa langsung ke hadapan pedang, langkah kaki. Hyanu menggema saat dia memasuki tempat suci itu. Dia mendorong pintu raksasa untuk masuk. Bermandikan cahaya, Hyunsu melangkah penuh percaya diri ke aula tempat para master menunggunya. Deng menyambutnya dengan hangat. Menyatakan dia berhak memasuki tempat suci para pandai besi. Siluet Hyanu berdiri tegak di depan dewan dan pedang yang melayang. Saat mereka mengamatinya, Deng kembali menegaskan bahwa Hyanu juga telah mendapatkan hak untuk menantang pedang ramalan itu sendiri. Deng memperingatkan semuanya akan diputuskan saat Hyunsu menggenggam pedang itu. Dan menjanjikan hadiah yang pantas. Hyanu pun bergumam dalam hati bahwa karena dia berhasil menyelesaikan quest peringkat SS Extra, mungkin hadiahnya adalah perubahan kelas tingkat legendaris. Deng mengucapkan selamat padanya karena berhasil mencapai tempat paling mulia bersama para penguasa menara. Coulson dengan enggan memuji kecerdikan Hyunsu dalam krisis. Namun, dia langsung meremehkan Hyunsu, mengklaim panahnya cuma tiruan murahan dari artefak terkenal bernama Senarian. Dia bahkan dengan sombong menambahkan bahwa Hyanu cuma menang karena busur epiknya. Kalian ikut emosi nggak sih dengarnya? Sambil menyeringai, Coulson menantang Hyunsu mencabut pedang untuk menguji keberuntungannya lagi. Bibir Hyunsu terkatup rapat saat menahan amarah. Mendengarkan dalam diam, narasi memperkenalkan sosok-sosok yang berkumpul ini sebagai para master menara pandai besi yang mengelilingi pedang suci. Disebutkan bahwa setiap master telah menciptakan senjata legendaris yang membentuk dunia Aris. Mereka adalah karakter NPC super terkenal di dalam game. Hyunsu menyadari sebagai pandai besi top, mereka pasti punya level sangat tinggi dan gelar mengerikan, terutama si Coulson, yang berada di level 365. Meski begitu, Hyunsu merasa keahliannya sama sekali tidak kalah saing. Dia penasaran bagaimana jadinya kalau mereka adu mekanik murni tanpa bonus gelar saat dia bersiap bilang bisa melakukannya. Pedang ramalan itu tiba-tiba bergerak sendiri. Pedang tersebut meledak dengan kekuatan besar dan menancap keras ke tanah. Deng dan master lainnya panik berlari maju melihat fenomena aneh ini. Pedang itu meledak menjadi energi murni. Pecahan dan cahayanya menyebar kemana-mana. Pilar cahaya menyilaukan menelannya, sementara yang lain terhempas mundur. Hyanu panik bukan kepalang saat kekuatan pedang itu melilitnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Terkejut, dia memegang dadanya yang bersinar sambil terbata-bata. Bingung kemana pedang itu menghilang, Deng berlari mendekat, berseru bahwa semuanya terjadi persis seperti yang diharapkan. Dia menggertakkan giginya menahan emosi yang meluap-luap. Sambil tertawa liar, Deng menyatakan inilah makna sebenarnya dari ramalan yang terwujud. Coulson dengan pahit menyadari mereka sudah capek-capek membuat ritual rumit yang tidak berguna. Karena penerus sejati tidak perlu mencabut pedang sama sekali. Marah besar, dia mengutuk rentetan kejadian gila ini dalam hati, pesan sistem. Memberi selamat pada Hyun, sementara Coulson berteriak menolak mentah-mentah hasil ini. Jendela lain mengumumkan kemunculan kelas dewa pertama di dunia Aris. Coulson sangat shock karena bukan dia atau Den, tapi orang asing yang mendapatkannya. Sistem merinci bahwa Hyunsu telah berubah menjadi kelas dewa pandai besi. Membuat pihak Deng kegirangan. Antar muka menampilkan status barunya Hyunsu, level 10. Dewa pandai besi. Hyanu melongo menyadari dia baru saja mendapatkan kelas dewa pertama di game ini. Gelar unik peringkat SSS baru, Dewa Pandai Besi, langsung diberikan padanya. Efek gelar menyatakan dia mengabaikan batasan level material saat memalsu dan mendapat penguasaan berdasarkan tip artefak. Gelar itu menjanjikan bahwa, sebagai pandai besi, dia bisa jadi yang terkuat dan membuka quest kelas pedang masa depan. Di level 100, para master berbisik bahwa pedang itu benar-benar memilih si orang asing sebagai penerus ramalan. Coulson mengamuk, berteriak bahwa dia
Sama sekali tidak sudi orang asing mewarisi peran suci itu. Para penguasa lain diam-diam menonton saat amarah Coulson meledak. Dia berteriak mereka sudah lama menunggu penerus hebat pilihan Dewa Pandai Besi. Jadi mereka tidak bisa pasrah begitu saja pada keputusan Padang. Deng bersikeras bahwa ramalan itu mutlak dan mencoba membantah kemarahan Coulson. Tapi Coulson berdebat bahwa ramalan juga menyatakan penerusnya harus bisa diakui semua penguasa menara. Dia menolak keras hasil ini. Coulson resmi menantang Hyanu duel Pandai Besi. Nah, kalian dan aku bakal tunggu kelanjutannya. Pertarungan ini pasti bakal pecah abis. Ayo kita saksikan duel gila ini. Kalau Hyanu menang, dia resmi jadi penerus. Tapi kalau Coulson menang, statusnya hangus total. Coulson menegaskan kemenangannya akan melucuti gelar Hyanu yang diberikan langsung dari pedang ramalan itu. Deng berteriak kesal mengira Coulson sudah gila dan menyuruh yang lain untuk menahannya. Tapi beberapa penguasa menara malah ragu. Mereka malah menunjukkan rasa penasaran bukannya menghentikan Coulson. Deng pun jadi shock berat saat sadar yang lain tidak memihaknya. Coulson pun mengejek Hyanu, bilang dia masih bisa mundur sekarang. Dia bahkan menawari Hyanu jadi wakil penguasa menara asalkan dia mau menyerah dan patuh di bawah bimbingan Coulson. Deng meneriakkan nama Coulson dengan penuh amaran, tapi Coulson cuma tersenyum licik. Hyanu dengan sangat tenang menjawab kalau dia menerima duel itu. Lewat tatapan penuh tekad, Hyanu mengumumkan bahwa sebagai Dewa Pandai Besi, dia menerima tantangan tersebut. Sebuah notifikasi untuk skill kelas dewa mendadak muncul. Saat Coulson mulai mengaktifkan kekuatannya sendiri, narasi menyebutkan kalau seorang pandai besi sejati berbicara melalui kemampuannya. Dan sistem mengumumkan bahwa kreasi kustom sang dewa sekarang bisa dipakai quest sistem langsung terbentuk. Sebuah duel pandai besi tingkat S di mana Hyanu harus mengalahkan Coulson. Coulson menjelaskan kalau duel mereka bakal beda banget sama pertarungan ksatria biasa. Mereka berdua harus menempa pedang di tempat-tempat, dan siapa yang senjatanya hancur duluan, dialah yang kalah. Dia lalu menunjuk bengkel tempat tingkat atas di aula, dan bilang waktu 1 hari seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membuat senjata, mengingat Hyanu sudah punya skill pandai besi. Coulson terus mengejeknya, bilang 1 hari itu cukup kalau Hyanu beneran dewa pandai besi. Coulson pun langsung pergi dengan senyum meremehkan, bilang mereka akan ketemu lagi besok. Deng lalu berkomentar kalau Hyanu terlalu berani maju buat pertarungan ini. Dia khawatir Hyanu menerimanya terlalu cepat, padahal skill Coulson itu gila banget. Deng menekankan bahwa bakat Coulson itu sangat luar biasa, bahkan di antara para penguasa menara. Dalam hati, Hyanu mengakui tanpa kelas barunya, duel ini udah pasti jadi kekalahan telak. Narasinya mengingatkan kembali kepada kita tentang area dunia game ini di mana level dan gelar ngasih skill serta buff yang gila. Ditambah lagi, sebagai penguasa menara, mereka juga punya kemampuan spesial yang unik. Hyanu sadar betul kelas 2-nya berhasil menghapus jarak tersebut. Nah, perhatikan dengan seksama dengan skill barunya ini. Perbedaan teknik murni malah berbalik 100% memihaknya. PNEN penjelasan untuk kreasi kustom dewa pun muncul, merincikan gimana dia sekarang bisa menempa artefak apapun dengan efek sesuka hati di tingkat dewa. Adegan pindah ke bengkel tempa, bunyi pukulan palu menggema keras ke bagian atap. Coulson bekerja kesetanan di tempat tempanya sendiri. Dia teringat kalau dulunya dia adalah seorang pandai besi pembuat pedang. Dia ingat saat mewarisi teknik tempa pedang keluarganya yang sangat bergengsi itu. Lalu dia mengenang gimana Deng muncul sebagai master dengan skill yang jauh melampaui kemampuannya sendiri. Karena hal itu, dia cuma bisa jadi penguasa menara pandai besi busur bukannya pedang. Walau dendam kesumat, dia terpaksa menerima keunggulan Deng saat itu. Dia kembali teringat akan sumpah besar yang pernah dia buat pada waktu itu. Tapi sekarang sejak Hyanu muncul, dendam lamanya kembali meledak. Dia berpikir pahit kalau sumpahnya sedang diinjak oleh orang asing yang mendadak berkuasa di atasnya. Coulson mengamuk, merasa kalau hal ini sama sekali tidak bisa dia biarkan. Dia melampiaskan amarah itu ke dalam tempanya, memukul dengan intensitas level gila. Hasilnya, ledakan api super besar menyembur dari tempat tempanya. Coulson pun mulai sedikit tenang. Keringat bercucuran dari dagunya. Di sisi lain, Hyanu juga menyelesaikan pedang
yang mengkilap di depan api besarnya yang menyala. Deng mengawasi, memikirkan gimana susahnya proses memasukkan efek spesial ke dalam artefak. Narasi menjelaskan kalau memasukkan efek itu punya prinsip setimpal. Dapat satu kekuatan, tapi harus korbankan yang lain. Hyunsu menyimpulkan buat menang duel ini, dia wajib memprioritaskan kekuatan dan memaksimalkan efek penghancur senjata lawan. Dan yakin, Hyunsu harus membuat pedangnya di tingkat paling tinggi untuk dapat kemampuan ideal itu, tapi di saat bersamaan, dia panik karena status dasar Hyunsu sejauh ini masih nyangkut di tingkat langka doang. Hyunsu memeriksa senjata yang baru dia buat, bilahnya bersinar terang banget. Deng dengan cemas menebak apa yang dipikirkan dan bisa dilakukan Dewa Pandai Besi sejati saat dia bekerja keesokan harinya. Mereka berdua berdiri di arena. Keduanya memegang pedang buatan mereka, siap untuk duel di bawah tatapan penguasa menara. Sang Pandai Besi arogan itu bergumam, karena Hyunsu tidak kabur, pastinya dia sudah berhasil menampa sesuatu semalaman. Hyunsu bersiap untuk mengetes apakah skill Pandai Besi itu beneran layak buat seseorang yang disebut penerus sang dewa. Pandai Besi itu langsung mencabut pedangnya dan mengumumkan langkah pertama ujiannya. Dia melangkah masuk ke arena, pedang di tangan, berhadapan langsung dengan Hyunsu. Pandai Besi itu dengan bangga memperkenalkan pedangnya kepada Hyunsu. Senjata ksatria hitam akhirnya terungkap dengan status dan kemampuan gila yang fokus buat menghancurkan senjata. Penonton langsung shock melihat kekuatan senjata itu. Mereka kagum luar biasa karena Coulson sukses membuat pedang duel tingkat unik tanpa cacat. Cuma dalam semalam, si Pandai Besi memuji pedangnya sangat luar biasa. Dalam hatinya merasa kualitas dewa itu hal yang wajar. Dia mengklaim pedangnya sebagai mahakarya yang mewarisi tradisi keluarganya dan menantang Hyunsu mengeluarkan senjatanya. Kalian ikut merinding juga kan? Duel ini akhirnya meledak saat si Pandai Besi menerjang maju. Tapi dia mendadak panik waktu Hyunsu bersiap membalas. Penonton lain mengawasi dengan napas tertahan, menunggu apa yang sudah dibuat Hyunsu. Ternyata, senjata Hyunsu diidentifikasi sebagai pedang tingkat langka kustom pertamanya. Dan itu bikin semua orang kaget. Si Pandai Besi sampai keheranan kenapa pedang lawannya cuma tingkat langka. Tapi dia ingat betapa percaya dirinya Coulson. Raut wajahnya berubah dari tak percaya, jadi penuh tekad buas. Sambil mengamuk, dia mengaktifkan kekuatan ksatria hitam, menyebut, Hyunsu sudah buat kesalahan fatal. Dia merasa permainan bocah ini sudah terlalu lama dan bersiap buat mengakhirinya. Pandai Besi itu menerjang maju untuk serangan mematikan secara total. Tapi Hyunsu dengan tenang cuma menyiapkan pedangnya sendiri buat menahan serangan itu. Pandai Besi itu berteriak keras sambil menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tebasan. Benturan mereka bikin Hyunsu terdorong mundur sementara gelombang kejutnya langsung mengguncang seluruh arena. Penonton tersentak lihat hasil yang mendadak itu. Sang Pandai Besi melihat sesuatu yang bikin jantungan usai benturan barusan. Mata Hyunsu yang fokus menunjukkan tekadnya dan hasilnya terungkap. Ternyata pedang milik Pandai Besi super kuat itu telah terbelah dua. Pandai Besi itu terhuyung mundur, otaknya kosong tidak bisa mencerna apa yang baru terjadi. Dengan shock dia bertanya, apa Hyunsu yang mematahkan pedangnya? Hyunsu lalu mulai menjelaskan pandangannya soal pedang. Dia menegaskan kalau pedang itu tidak bisa dinilai cuma dari tingkatannya. Don, rincian pedang langka Hyunsu menunjukkan kemampuan spesialnya buat memotong pedang lain. Walau dengan keawetan terbatas dan mustahil buat diperbaiki, sebuah memori mendadak muncul tentang seseorang yang meramalkan kalau suatu hari Dewa Pandai Besi bakal turun ke tanah ini. Dalam kilas balik masa kecil, seorang guru memberitahu muridnya kalau sosok revolusioner bakal muncul dan kesempatan buat bertemu dengannya itu terbuka untuk siapa saja. Bocah itu dengan antusias bertanya ke ayahnya, apa dengan jadi Pandai Besi hebat dia bisa menerima ajaran sang dewan kembali ke masa kini. Si Pandai Besi yang berlutut itu penasaran apa sekarang dia bisa menerima ajaran semacam itu dari Hyunsu. Pandai Besi sebut, Mang, merenung, kalau sekadar mematahkan pedang itu tidak cukup buat meyakinkan para penguasa menara. Makanya, Hyunsu memutuskan bikin pedang yang khusus memotong pedang lain. Seseorang bingung emang hal sekeras itu mungkin dilakukan? Mang pun menjelaskan di tempat tembak kalau membuat artefak level dewa semacam itu susahnya luar biasa gila.
Dia lanjut bilang keberhasilan itu murni bergantung pada skill, kerja keras, dan teknik yang bakal menentukan nilai efeknya. Mang merasa keputusan berani yang di luar nalar ditambah dengan pengetahuan buat mewujudkannya. Itulah yang bikin seseorang layak disebut dewa pandai besi sejati. Dia yakin 100% kalau Hyunsoo punya semua kualitas langka itu. Pandai besi yang kalah berbisik, dewa pandai besi saat dia mulai sadar, dia langsung berhasrat bisa menempa pedang sakti kayak milik Hyunsoo. Hyunsoo cuma tersenyum ramah mendengarnya. Pandai besi itu kembali ingat ajaran lamanya kalau kata mustahil itu sebenarnya tidak ada air mata. Langsung menggenang di matanya saat pelajaran berharga itu meresap. Sambil berlutut, dia memperkenalkan dirinya secara formal sebagai Coulson, penguasa menara dari para pandai besi busur. Coulson bersujud di depan Hyunsoo, menyapanya sebagai sang dewa pandai besi. Sementara pesan sistem langsung mengonfirmasi kalau quest duel pandai besi sudah selesai. Ditaklukkan. Adegan pindah ke menara pandai besi yang menjulang megah. Tak lama setelah itu, di dalam arena, Coulson memanggil Tuan Hyunsoo. Coulson dan Mang memberi sebuah pate ke Hyunsoo, memohon supaya dia mau menerima hadiah mereka. Pas dibuka, isinya hadiah pertama 500 koin emas berkilau. Hyunsoo dengan kegirangan menebak, apa harta karun ini beneran hadiah quest utamanya. Selanjutnya, gulungan menyala berisi resep busur legendaris warisan jatuh ke tangan Hyunsoo. Notifikasi pun muncul mengonfirmasi pencapaiannya. Nah, kalian semua pasti tidak sabar menunggu apa yang bakal dia buat selanjutnya kan? Ikut bareng aku dan kita bahas resep busur harta karun menara pandai besi. Coulson nyerah bikin ini, jadi dia kasih ke orang yang takdirnya luar biasa. Mang bilang, karena dewa pandai besi udah muncul, mereka bakal kerja keras lagi dan nyuruh Hyunsoo ngelakuin hal yang sama, ngejar puncak kekuatan. Narator nyuruh dia jelajahi dunia luar. Hyunsoo janji, kebangkitan dewa dimulai dari sekarang. Balik ke dunia nyata, di jalanan minimarket tempat dia tinggal. Mang dan Hyunsoo asyik minum bir di luar. Mang ketawa bahagia, ngerayain sohimnya yang baru aja dapat kelas dewa. Sambil nikmatin bir gratisan. Mang awalnya nyaranin game Aris biar skill Hyunsoo kepake, tapi nggak nyangka bakal sejago ini. Penderitaannya di bengkel akhirnya kebayar. Terus, Mang penasaran emang, apa hebatnya kelas dewa itu? Hyunsoo jawab santai, belum ada efek dramatisir. Dia malah lebih pusing mikirin tagihan rumah sakit bapaknya yang numpuk. Mengabarin obat baru, bapaknya nggak di cover asuransi, harganya tembus 20 juta won. Belum lagi biaya pengobatan luka bakar Hyunsoo sendiri. Mang ngingetin, ngandelin kelas doang nggak bikin kaya, karena ada batas stamina buat bikin artefak. Dia wajib naik level. Hyunsoo merenung, mencerna nasihat itu. Mang ngasih ide, Hyunsoo harus temenan sama top player di Aris buat dapet bahan langka. Terus bikin artefak tingkat dewa. Hyunsoo langsung mikir keras. Gimana cara deketin orang terkenal? Mang dengan nyuruh Hyunsoo nunggu aja. Sambil ngebayangin karakter warriornya, Mang janji bakal jadi pro dan ngegendong Hyunsoo. Hyunsoo ngeledek, mending urusin dulu kerjaan dunia nyata, biar nggak dipecat. Mang langsung protes keras. Di sisi lain, forum game Aris lagi heboh banget. Pemain bernama Lord dapat kelas legendaris. Para user kaget, Lord yang mentok di ranking 21, akhirnya pecah telur. Pasti ada rahasia di baliknya. Gambarnya nunjukin Lord diselimuti api super epic. Member kekuatan baru, tatapannya tajam banget. Tapi, berita paling gilanya di forum, ternyata bukan cuma itu. Lord berhasil ngalahin Raja Pedang Barat. Padahal sebelumnya nggak ada yang bisa nyentuh bos itu. Semua bingung gimana caranya, terus kita lihat kilas baliknya. Barat nyerang habis-habisan sampai keringetan, tapi Lord cuma ngehindar santai. Sang Raja Pedang sampai shock. Lord berdiri tenang bawa pedang apinya, mendominasi total. Coba kalian bayangin ada di posisi Hyunsoo sekarang, 30 juta won, melayang tiap bulan. Sambil jalan ke rumah sakit, dia sadar tagihan. Bapaknya harus lunas hari itu juga. Semua hadiah quest dan duit lelang ternyata masih kurang jauh. Pengobatan nggak boleh putus. Tiba-tiba, HP-nya bunyi. Matanya langsung melotot kaget lihat layar. Pedang buatan pertama Hyunsoo kejual lebih dari 53.000 gold ke user Lord. Bikin jantungan aja. Hyunsoo langsung lari ngibrit ke kasir rumah sakit. Sambil ngos-ngosan, dia teriak mau ngelunasin semua tagihan hari ini. Fix, karena tuan ini, dia nggak
bakal pensiun dari game Aris. Ada chat dari Lord yang makasih banget karena pedang itu ngebantu dia lolos ujian Barret. Lord bilang, senjata itu aslinya sangat berharga, 50 juta won itu kemurahan. Pedang itu bikin Lord bisa nangkis serangan Barret dan nyari celah. Sang Raja Pedang pun kaget. Pertahanannya jebol. Kenalin nih, Lord si penguasa kerajaan Goyard. Katanya, Raja Pedang Barret sekarang nungguin Hyanu buat dibikinin pedang. Hyanu cuma bisa melongo. Dia nyebut nama Barret berkali-kali. Lord nyuruh Hyanu buruan nemuin NPC itu. Hyanu natap langit. Sadar ini peluang emas seumur hidup. Kalau sukses, dia bisa bayar rumah sakit bapaknya dan beli obat. Tekadnya udah bulat, dia mau ketemu Barret. Tambah satu misi lagi, cari bengkel yang hilang. Cerita geser ke pemandangan kota. Sepatu mengkilap turun dari mobil, menampilkan pria berjas rapi yang auranya menyeramkan. Pasti kalian mikir dia udah aman. Wolf, tunggu dulu. Pria itu datang ke bengkel, ngingetin Hyanu kalau waktu bayar utangnya sisa sebulan. Malam tiba, di apartemennya yang menyala. Ada kabar buruk lewat telepon. Hyanu lemes banget dengar kalau dia belum bisa ketemu Barret sekarang. Suara di telepon ngomelin dia. Bocah level 10, jangan ngarip ketemu raja cuma modal kelas dewa. Buat ketemu NPC elit kayak Barret, level dan reputasinya harus seimbang. Intinya, Hyanu wajib sentuh level 200. Gila nggak tuh? Tapi tenang, katanya masih ada satu jalan pintas. Turnamen bela diri Goyard. Event tahunan ini khusus buat pemain level 50-an. Gambarnya nunjukin pertarungan brutal, asik banget buat ditonton. Barret bikin turnamen ini buat nyari bibit unggul. Mengabarin eventnya udah dekat dan pemenangnya bakal dapat uang tunai langsung dari Barret. Jelas, ini satu-satunya cara paling masuk akal. Balik lagi ke game, ada kereta kuda lewat hutan. Hyanu duduk di kereta, pakai armor lengkap. Dia ingat pesan Mang buat pergi ke wilayah kastil yang lagi kacau di perbatasan. Kastil itu terus-terusan diserang undead dan butuh banget skill Hyanu. Pemain di sana harus mati-matian nahan serangan monster zombie. Sini merapat, karena ini seru. Kastil itu tempat tercepat buat naik level. Saat kereta makin dekat, Hyanu membulatkan tekad buat menghabisi mereka semua.